Pemuda miskin penjual kayu bakar selamatkan CEO yang pingsan di pinggir jalan. Setelahnya dia syok saat rumahnya didatangi rombongan mobil mewah. Ternyata matahari siang itu tidak sekadar bersinar, melainkan memanggang bumi dengan amarah yang menyala-nyala. Aspal jalanan raya yang membelah pinggiran kota tampak bergelombang, memantulkan fatamorgana yang menari-nari di atas permukaannya yang mendidih. Di tengah neraka duniawi tersebut, sesosok pemuda kurus kering melangkah tertatih-tatih. Tubuhnya melengkung ke depan, menahan beban puluhan kilogram kayu bakar yang terikat erat dengan tali tambang kasar di punggungnya. Namanya Banyu. Kaos partai lusuh yang membalut tubuhnya telah lama kehilangan warna aslinya, berubah menjadi abu-abu kusam yang basah kuyup oleh keringat seukuran biji jagung. Aroma tubuhnya adalah perpaduan getir antara peluh yang mengering, getah pinus yang lengket, dan debu jalanan yang menempel tebal di kulit legamnya. Ia tidak memakai alas kaki. Telapak kakinya yang sekasar parutan kelapa dan dipenuhi retakan-retakan dalam, bersentuhan langsung dengan aspal yang seolah siap melelehkan kulitnya. Namun, tak ada satupun keluhan yang keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. Setiap langkah adalah sebuah siksaan. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan bara api. Urat-urat menonjol di leher dan lengan Banyu, mencetak jejak perjuangan yang tak pernah dihargai oleh semesta. Namun, di balik sepasang mata elangnya yang teduh namun tajam, tersimpan sebuah tekad yang lebih keras dari batu karang. Pikirannya melayang pada sosok sang ibu yang terbaring lemah di atas dipan bambu reot di sudut gubuk mereka. Batuk darahnya semalam menyisakan noda merah yang mengerikan di atas kain lep lusuh. Ia juga mengingat wajah adiknya yang masih berusia 7 tahun, menangis tertahan karena perutnya yang kempis belum tersentuh sebutir nasi pun sejak kemarin petang. Kayu-kayu di punggungnya ini bukanlah sekadar ranting mati, melainkan nyawa bagi keluarganya. Jika ia berhasil menukarkannya dengan beberapa lembar uang ribuan kusut di pasar kecamatan, ibunya bisa menelan obat penahan sakit, dan adiknya bisa tersenyum menyantap sebungkus nasi dengan lauk tempe yang dibagi dua. Harapan kecil itulah yang menjadi anestesi alami bagi rasa sakit di sekujur tubuhnya. Banyu merapatkan giginya, memaksa sepasang kakinya yang gemetar untuk terus melangkah, mengabaikan pandangan jijik dari beberapa pengendara motor yang melintas sambil menutup hidung mereka. Keheningan penderitaan Banyu tiba-tiba dirobek oleh raungan mesin berkapasitas tinggi dari arah belakang. Sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam mengkilap, yang harganya mungkin setara dengan gabungan seluruh nyawa di desa miskin tempat Banyu tinggal, melaju dengan kecepatan ugal-ugalan. Tepat di samping tempat Banyu berjalan tertatih, terdapat sebuah kubangan lumpur pekat sisa hujan badai semalam yang bercampur dengan limbah selokan. Pengemudi mobil itu sama sekali tidak berniat menurunkan kecepatannya. Dengan hantaman keras, ban besar mobil mewah itu melindas kubangan, menciptakan gelombang tsunami lumpur hitam yang berbau busuk. Siraman air kotor itu menghantam tubuh Banyu dengan telak. Karena kehilangan keseimbangan akibat beban berat di punggung dan licinnya pinggir jalan, Banyu terpelanting. Ia jatuh tersungkur, wajahnya mencium aspal yang kasar, sementara ikatan tambangnya terlepas, membuat puluhan kayu bakarnya berserakan berantakan ke tengah jalan. Nyeri luar biasa menjalar dari lutut dan sikunya yang mengelupas, meneteskan darah segar yang langsung bercampur dengan kotoran selokan. Banyu terdiam sejenak, napasnya memburu, merasakan perih yang menusuk tulang. Bukannya berlalu pergi setelah mencelakai orang, mobil mewah itu justru mengerem mendadak dengan suara decitan ban yang memekakkan telinga. Debu mengepul ke udara, menambah sesak napas. Pintu pengemudi terbuka kasar, dan seorang pria berpakaian sangat rapi keluar dengan wajah memerah menahan amarah. Ia adalah Hendra, Direktur Regional Cabang Properti yang tengah mengincar lahan di wilayah tersebut untuk dijadikan proyek resor mewahnya. Setelan jas mahalnya tampak sangat kontras dengan lingkungan pinggiran kota yang berdebu. Sepatu kulit buayanya yang disemir licin memantulkan cahaya matahari, dan seketika udara di sekitar tempat itu tercemar oleh aroma parfum luar negeri yang menyengat, menutupi bau anyir darah dan peluh Banyu. Hendra melangkah lebar menghampiri Banyu yang baru saja berusaha bangkit dengan lutut yang bergetar hebat. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Hendra mengayunkan kaki kanannya yang terbalut sepatu mahal, menendang tumpukan kayu bakar Banyu hingga berserakan semakin jauh masuk ke dalam pinggir selokan. Banyu hanya bisa menatap nanar sisa-sisa harapannya yang kini kotor berlumuran lumpur hitam. "Hei, gembel buta, buka matamu kalau jalan," bentak Hendra dengan suara lantang yang menggelegar. Urat lehernya menonjol keluar seakan Banyu baru saja melakukan dosa besar tak berampun. Ia menatap Banyu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan jijik,
yang seolah sedang melihat kotoran anjing menjijikkan di bawah alas sepatunya. Hendra merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra putih bersih, lalu mengelap ujung sepatu kulitnya yang sebenarnya sama sekali tidak terkena kotoran, hanya sebagai sebuah gestur merendahkan kasta. Ia memajukan wajahnya yang licin terawat, menunjuk tepat di depan hidung Banyu yang masih berlumuran darah kotor dan tanah. Dengan nada suara yang diwarnai sarkasme tajam dan kebencian yang mendalam, ia memuntahkan hinaannya yang menyayat hati. Sampah peradaban kayak kamu ini cuma pantas membusuk di selokan. Gara-gara kamu menghalangi jalan tololmu itu, waktu berhargaku terbuang percuma. Asal kamu tahu, nyawamu dan seluruh keluargamu yang miskin itu bahkan gak akan pernah cukup buat bayar ongkos cuci sepatuku ini. Dasar hama masyarakat. Setiap kata yang keluar dari mulut Hendra terasa seperti silet berkarat yang menyayat harga diri Banyu dalam-dalam. Namun, pemuda penjual kayu bakar itu tidak membalas dengan amarah yang meledak-ledak. Tangannya yang kasar, penuh kapalan, dan gemetar karena menahan sakit, perlahan mengepal kuat, menekan rasa hancur di batinnya ke dasar jiwa. Banyu menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan kilat kesedihan di matanya yang sayu, dan dengan suara parau yang nyaris terdengar seperti bisikan tertahan akibat menahan perih, ia berkata bahwa ia meminta maaf karena telah menghalangi jalan tuan besar yang terhormat itu. Jawaban merendah dan pasrah dari Banyu justru membuat ego Hendra semakin melambung menembus awan. Ia mendengus kasar, tertawa meremehkan, lalu membuang ludahnya tepat di sebelah kaki Banyu yang terluka parah, sebelum membalikan badan dengan gaya angkuh seorang raja lalim. Hendra kembali masuk ke dalam mobil mewahnya, membanting pintu dengan keras hingga kacanya bergetar, dan melesat pergi meninggalkan kepulan asap knalpot tebal yang menyesakkan dada. Di tengah jalanan yang kembali sepi dan terpanggang panasnya neraka siang bolong, Banyu tertinggal sendirian dalam kehinaannya. Ia berlutut pasrah di atas aspal yang panas, mengabaikan rasa perih di lututnya yang terus mengucurkan darah segar. Dengan kedua belah tangannya yang gemetar, ia mulai memunguti satu persatu kayu bakarnya yang berserakan di selokan, mengelap lumpur berbau busuk yang menempel dengan ujung kausnya yang sudah basah oleh air kotor. Dalam keheningan yang menyayat hati itu, sebulir air mata panas jatuh dari sudut mata Banyu, menyatu dengan keringat kotor dan darah di wajahnya. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus segera mengumpulkan kayu-kayu ini kembali. Perjalanan menuju pasar masih panjang, dan matahari tak akan menunggunya, sama persis seperti rasa lapar adiknya dan penyakit ibunya yang tak pernah kenal kompromi. Ia menelan pahitnya keadilan dunia, mengikat kembali beban berat itu ke punggungnya yang terluka, dan melangkah tertatih, menembus fatamorgana kehidupan yang seolah memang tak pernah sudi berpihak padanya. Malam itu, langit seolah ikut berduka atas ketidakadilan yang menimpa Banyu. Awan hitam pekat bergulung-gulung menelan sisa cahaya bulan, memuntahkan badai hujan yang menderu layaknya cambuk raksasa. Tetesan air yang turun bukan lagi terasa seperti hujan biasa, melainkan ribuan jarum es yang menusuk-nusuk kulit legam Banyu yang hanya terbalut kaus lusuh compang-camping. Luka robek di lutut dan sikunya akibat insiden siang tadi kini berdenyut hebat. Perihnya berlipat ganda saat bercampur dengan air hujan dan lumpur jalanan yang dingin menusuk tulang. Di punggungnya yang bergetar menahan dingin, sisa-sisa kayu bakar yang berhasil ia pungut kembali kini terasa 10 kali lipat lebih berat karena basah kuyup menyerap air. Setiap langkah kaki telanjangnya yang menginjak aspal berlubang menghasilkan bunyi kecipak air yang menyayat hati. Pandangannya kabur terhalang tirai hujan, namun Banyu terus menyeret kakinya yang mati rasa. Dalam benaknya, hanya ada bayangan wajah adiknya yang pucat kelaparan dan suara batuk ibunya yang menyayat paru-paru. Ia harus sampai di pasar malam kecamatan, apapun taruhannya, meski napasnya sudah putus-putus di tenggorokan. Di tengah sunyinya jalanan lintas desa yang gelap gulita itu, sebuah kilatan petir menyambar, menerangi sekeliling untuk sepersekian detik. Tepat pada momen singkat itu, mata elang Banyu menangkap sebuah gundukan aneh di tepi jalan, tepat di sebelah selokan beton yang airnya meluap-luap. Banyu memicingkan mata, menyeka air hujan dari wajahnya dengan punggung tangan yang kotor. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa gundukan itu adalah sesosok tubuh manusia. Ia bergegas menghampiri dengan sisa tenaga yang ada, mengabaikan lututnya yang serasa ingin copot. Terkapar di atas lumpur tebal yang dingin, seorang pria paruhbaya terengah-engah dengan mata setengah terpejam. Kakek itu mengenakan kemeja yang dari kilau kainnya saja terlihat sangat mahal, meski kini telah hancur berlumuran noda tanah dan dedaunan busuk. Tangan kakek itu mencengkeram dada kirinya dengan sangat kuat, buku-buku jarinya memutih,
sementara bibirnya telah membiru pucat. Napasnya terdengar seperti suara peluit rusak yang tersendat, menandakan bahwa malaikat maut sedang berdiri tepat di atas kepalanya. Banyu membeku sesaat. Otaknya yang lelah memproses situasi kritis ini. Kakek asing ini sedang sekarat karena serangan jantung di tengah antah berantah. Keheningan malam yang hanya diisi oleh suara deru hujan seakan menjadi saksi bisu atas dilema terbesar dalam hidup pemuda miskin itu. Banyu menatap kakek itu, lalu menoleh ke arah tumpukan kayu bakar di punggungnya. Jika ia berhenti untuk menolong, ia harus melepaskan beban di punggungnya agar bisa menggendong kakek ini. Melepaskan kayu bakar berarti membuangnya ke jalanan yang banjir, membiarkannya hanyut atau dicuri orang. Kayu itu adalah nyawa keluarganya malam ini. Kayu itu adalah semangkuk nasi hangat untuk adiknya dan sebutir pil pereda nyeri untuk ibunya. Jika ia pulang dengan tangan kosong, ia sama saja sedang membunuh keluarganya sendiri secara perlahan. Namun, saat Banyu melihat dada kakek itu berhenti bergerak selama beberapa detik, nuraninya memberontak hebat. Hatinya yang terbuat dari emas murni menolak untuk menjadi iblis di malam yang gelap itu. Dengan raungan pelan yang tertahan di tenggorokan, sebuah jeritan keputusasaan dan keikhlasan yang menyatu, Banyu menarik simpul tali tambangnya. Tumpukan kayu bakar itu jatuh berdebum ke dalam genangan air berlumpur, hancur berantakan, menandai hilangnya satu-satunya sumber kehidupan Banyu hari itu. Tanpa membuang waktu sepeser pun, Banyu membungkuk, menyelusupkan kedua lengannya yang kurus di bawah tubuh kakek yang berat dan tak sadarkan diri itu. Dengan mengerahkan tenaga yang entah datang dari mana, mungkin dari sisa-sisa cinta untuk kemanusiaan yang masih ia genggam erat, Banyu mengangkat tubuh kakek itu ke punggungnya. Beban kakek itu jauh lebih berat dari kayu bakarnya, menekan dada Banyu hingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Dengan tubuh gemetar hebat dan kaki telanjang yang terus-menerus tergelincir di atas lumpur licin, Banyu mulai berlari tertatih-tatih menembus badai. Klinik desa terdekat berjarak hampir 3 kilometer dari titik itu. Setiap langkah adalah penderitaan mutlak. Darah segar kembali merembes dari lutut Banyu, meninggalkan jejak merah yang segera tersapu air hujan. Di tengah jalan yang sepi, Banyu terus bergumam dengan bibir yang gemetar kebiruan, memohon dengan suara parau agar kakek di punggungnya tidak menyerah dan terus bertahan hidup, meyakinkan pria asing itu bahwa pertolongan sudah dekat, meski ia sendiri tidak yakin apakah jantungnya sendiri akan bertahan hingga tujuan. Setelah perjuangan yang terasa memakan waktu seabad, Banyu mendobrak pintu kaca buram klinik kasih bunda dengan bahunya. Suara engsel yang berderit keras mengagetkan seorang perawat jaga yang sedang tertidur di meja pendaftaran. Banyu melangkah masuk, meninggalkan jejak lumpur, darah, dan air hujan di lantai ubin putih yang bersih. Dengan napas yang memburu layaknya hewan buruan, ia membaringkan tubuh kakek itu ke atas brankar kosong terdekat. Perawat jaga itu menghampiri dengan wajah masam, menutup hidungnya mencium aroma apak dari pakaian Banyu, lalu melirik tubuh sang kakek dengan pandangan skeptis. Dengan nada suara yang dingin dan tanpa empati, perawat itu melipat tangannya di dada, menyatakan bahwa ini bukan yayasan amal, dan pasien tanpa identitas yang diantar oleh gelandangan tidak akan bisa mendapatkan tindakan darurat seperti oksigen dan injeksi penstabil jantung jika tidak ada uang muka yang dibayarkan malam itu juga. Dunia Banyu seakan runtuh seketika mendengarnya. Nyawa manusia diukur dengan lembaran kertas di atas meja klinik yang dingin. Tangan Banyu yang kasar dan keriput karena kedinginan perlahan merogoh saku celana pendeknya yang basah kuyup. Ia mengeluarkan sebuah kantong plastik bening kecil yang diikat karet gelang berkali-kali. Dengan jari yang gemetar tak terkendali, ia membuka karet itu, mengeluarkan beberapa lembar uang 50-an ribu dan belasan uang ribuan yang sudah sangat lecek namun dilipat dengan sangat rapi. Itu adalah uang simpanannya selama sebulan penuh. Uang yang ia kumpulkan rupiah demi rupiah dari menahan lapar, yang niat awalnya akan ia gunakan besok pagi untuk menebus obat tuberkulosis ibunya yang sudah habis. Menelan ludahnya yang terasa seperti duri, Banyu meletakkan seluruh uang itu di atas meja kasir, tepat di depan perawat yang menatapnya dengan sebelah alis terangkat. Dengan suara yang lirih namun penuh keputusasaan, Banyu memohon agar perawat itu mengambil semua uangnya, tidak perlu ada kembalian, asalkan tabung oksigen dan obat terbaik segera diberikan untuk menyelamatkan nyawa kakek malang tersebut. Malam itu, di bawah temaram lampu neon klinik yang berkedip, Banyu kehilangan segalanya, kayu bakarnya, uang obat ibunya, dan sisa tenaganya. Namun ia duduk meringkuk di lantai sudut lorong dengan perasaan damai, mendoakan keselamatan seorang pria yang bahkan tidak ia ketahui namanya. Hujan badai yang sedari tadi mencambuk bumi perlahan mulai mereda,
menyisakan gerimis tipis dan embusan angin malam yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Banyu menyeret langkahnya yang gontai meninggalkan pelataran berubin putih klinik kasih bunda. Tubuhnya yang kurus kering kini terasa seringan kapas, bukan karena bebannya telah hilang, melainkan karena seluruh tenaga dan sisa jiwanya seolah telah tersedot habis ke dasar bumi. Kaos abu-abu dekilnya melekat basah pada kulit legamnya, mencetak dengan jelas tulang rusuknya yang menonjol. Di dalam saku celananya yang basah kuyup, tidak ada lagi 1 lembar rupiah pun yang tersisa. Uang obat ibunya, hasil keringat darahnya selama sebulan penuh menahan lapar, telah berpindah tangan demi sebotol oksigen dan kehangatan selimut bagi seorang kakek parubaya yang bahkan tak ia ketahui namanya. Namun, di balik rasa lapar kronis yang meremas lambungnya dan perih menyayat dari luka robek di lututnya, ada sepercik kehangatan aneh yang mengalir perlahan di dadanya. Sepasang mata elangnya menatap lurus ke depan, menembus pekatnya kabut malam dengan hati yang damai. Ia percaya, Tuhan tidak pernah tertidur. Meski dunia terus-menerus meludahinya dan memperlakukannya layaknya keset kaki, ia menolak keras untuk membusuk bersama kebencian. Langkah telanjangnya yang berlumuran sisa lumpur bercampur darah akhirnya menginjak jalan setapak berkerikil tajam menuju desa pinggiran, tempat gubuk reotnya berdiri menyedihkan. Namun, kedamaian di relung hati Banyu seketika hancur berkeping-keping saat telinganya menangkap suara dentang barang pecah belah yang sangat keras, membelah kesunyian malam layaknya sambaran petir. Suara itu disusul oleh jeritan melengking seorang anak kecil yang sangat ia kenal. Itu adalah suara adiknya. Jantung Banyu seakan berhenti berdetak selama 1 detik yang terasa seperti keabadian, sebelum akhirnya berpacu liar bagaikan derap ribuan kuda tempur. Mengabaikan otot betisnya yang kram parah dan napasnya yang putus-putus, ia berlari sekencang-kencangnya, menerobos genangan air kotor selokan tanpa mempedulikan cipratannya. Ketika ia membelok masuk ke depan pekarangan rumahnya yang sempit, napas Banyu tercekat keras di tenggorokan. Pintu kayu gubuknya yang sudah rapuh dimakan rayap tampak hancur terbelah 2, engsel berkaratnya patah terlepas dari kusen tanah. Cahaya lampu templok kuning yang temaram dari dalam memantulkan bayangan 2 pria bertubuh kekar seperti beruang, mengenakan jaket kulit imitasi murahan yang menyebarkan aroma menyengat dari alkohol oplosan bercampur keringat asam. Di sudut ruangan beralaskan tanah becek itu, Ibu Banyu terbatuk-batuk hebat sambil meringkuk di lantai, berusaha sekuat tenaga melindungi putri kecilnya yang menangis histeris di dalam dekapannya yang lemah. Salah satu preman, seorang pria raksasa berkepala pelontos dengan bekas luka sayatan melintang di pipi kirinya, sedang menendang panci aluminium satu-satunya yang mereka miliki untuk memasak air. Panci itu penyok seketika dan terpental menghantam dinding anyaman bambu hingga jebol. Preman itu adalah lintah darat lokal yang kini berganti kulit menjadi anjing penjaga bayaran Hendra, sang direktur properti arogan yang terobsesi meratakan desa itu demi proyek resor mewahnya. Dengan suara serak yang menggelegar membuat getar seluruh ruangan, pria pelontos itu memaki-maki, menyuruh Ibu Banyu yang sakit-sakitan untuk segera menyerahkan sertifikat tanah gubuk ini sebagai ganti rugi hutang berbunga ganda yang sengaja mereka jebakan. Ia meludah tepat di genangan air di samping wajah sang ibu, mengancam dengan nada mematikan bahwa bos Hendra tidak akan segan-segan meratakan tempat kumuh ini beserta seluruh nyawa penghuninya dengan buldoser besok pagi jika tanda tangan pembebasan lahan tidak segera diberikan malam itu juga. Banyu menerjang masuk ke dalam ruangan sempit itu seperti seekor singa jantan terluka yang mempertaruhkan nyawa demi melindungi kawanannya. Matanya menyalang tajam, urat-urat di leher dan lengannya menonjol ekstrim menahan amarah yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Dengan suara parau yang bergetar hebat namun dipenuhi dengan ketegasan yang mematikan, Banyu meminta kedua lintah darat itu untuk segera mundur dan menjauhkan tangan kotor mereka dari keluarganya, menegaskan bahwa urusan mereka adalah dengannya, bukan dengan seorang janda tua yang sakit parah maupun anak kecil yang kelaparan. Preman kedua, yang mulutnya berbau menyengat tembakau murahan, tertawa meremehkan sambil berkacak pinggang di tengah ruangan. Ia memandang Banyu dari ujung rambutnya yang basah lepek, hingga ujung kaki telanjangnya yang berdarah, lalu menunjuk saku celana Banyu yang kempes-kempes. Ia menagih uang cicilan mingguan yang seharusnya disetorkan malam ini, bertanya dengan nada sarkas dan penuh cemoohan tajam, apakah si penjual kayu bakar kerdil dan menjijikan ini sudah berhasil mengemis cukup banyak koin receh hari ini, atau justru uangnya habis dibelanjakan untuk melacurkan sisa harga dirinya di pasar malam. Banyu menundukkan kepalanya dalam-dalam, menelan bulat-bulat kepahitan yang menyengat laksana empedu di pangkal lidahnya. Tangan kasarnya yang penuh kapalan mengepal kuat, kuku-kukunya yang hitam penuh tanah menancap begitu dalam ketelapak tangannya sendiri hingga meneteskan darah segar ke lantai, mengalihkan rasa hancur di batinnya. Dengan nada yang sangat pelan dan berat,
Ia mengakui bahwa ia tidak memiliki uang sepeser pun malam ini, memohon kelonggaran belas kasihan hanya untuk 1 hari lagi agar ia bisa menebang kayu di hutan dan menjualnya ke tengkulak. Mendengar kepasrahan dan pengakuan menyedihkan itu, tawa kedua preman tersebut meledak semakin keras, mengolok-olok kelemahan Banyu. Tanpa peringatan sepersekian detik pun, pria pelontos itu mengayunkan telapak tangannya yang seukuran piring, melayangkan sebuah tamparan keras yang mendarat telak di pipi kiri Banyu. Bunyi tamparan itu bergema nyaring, membuat sudut bibir Banyu pecah seketika, mengalirkan darah kental yang terasa amis di lidahnya. Namun keajaibannya, Banyu tidak sedikit pun bergeser dari posisinya berdiri. Ia menerima pukulan menghancurkan itu dengan postur tubuh tegak seperti tebing batu karang, menatap langsung ke dalam mata si preman pelontos tanpa setitik pun rasa gentar atau rintihan kesakitan. Keheningan stoik dan tatapan dingin Banyu justru membuat preman itu merasa terhina. Karena merasa egonya direndahkan oleh seorang pemuda miskin, preman itu mengamuk secara membabi buta. Ia menendang rak bambu berisi piring seng hingga hancur berkeping-keping, merobek paksa kasur kapuk tipis tempat ibu Banyu biasa berbaring hingga isinya beterbangan layaknya salju kotor yang menyedihkan, dan merampas satu-satunya benda berharga di sana, sebuah tabung gas melon berkarat peninggalan almarhum ayah Banyu. Dengan nada mendesis seperti ular berbisa yang bersiap mematuk, preman tersebut mencengkeram kerah kaus Banyu yang basah, memperingatkan bahwa barang-barang rongsokan ini ditarik sebagai bunga untuk malam ini. Ia mendenguskan napas alkoholnya ke wajah Banyu, menyatakan dengan seringai iblis bahwa jika besok sore sertifikat tanah tidak ditandatangani untuk bos Hendra, maka mereka akan menyeret dan menjual organ dalam adiknya di pasar gelap sebagai ganti rugi. Setelah melemparkan ancaman keji yang membekukan darah itu, kedua preman tersebut melangkah keluar dengan congkak, menendang pintu kayu hingga serpihan kasarnya menggores lutut Banyu yang berdarah, lalu menghilang di telan kegelapan malam dengan deru motor bising yang menyisakan asap pekat. Setelah suara deru mesin preman itu menghilang tertiup angin malam, keheningan yang menyayat kalbu kembali menyelimuti gubuk yang kini porak-poranda layaknya kapal karam diterjang badai. Banyu berlutut di atas lantai tanah yang dingin, lututnya yang terluka terasa ngilu bukan kepalang, namun rasa sakit fisiknya sama sekali tak sebanding dengan kehancuran mutlak di jiwanya. Ia merangkak pelan menghampiri ibunya yang batuk darahnya semakin parah, merengkuh tubuh kurus dan gemetar wanita tua itu ke dalam dekapannya yang basah, sementara sebelah tangannya yang kasar mengelus rambut adiknya yang terus terseduh-seduh mencengkeram kausnya. Di tengah puing-puing kemiskinan yang meremukan seluruh martabat dan harga dirinya, bendungan air mata yang sejak tadi ia tahan mati-matian akhirnya jebol. Banyu menangis dalam diam yang memekakan telinga, air matanya membasahi pundak ibunya yang ringkih. Ia memohon ampunan berulang kali di dalam batinnya kepada wanita yang melahirkannya itu, karena merasa sangat tidak berguna sebagai tulang punggung keluarga. Malam itu, di bawah atap terpal bocor yang menjadi saksi bisu kebiadaban manusia, Banyu memejamkan mata dan bersumpah dengan darahnya sendiri. Ia rela menukar nyawanya esok hari asalkan ibu dan adiknya tidak lagi diinjak-injak oleh angkuhnya kekuasaan dan uang. Ruangan VVIP di lantai teratas Rumah Sakit Internasional Medika itu lebih menyerupai kamar tidur utama di sebuah istana kepresidenan daripada sekadar ruang perawatan medis. Udara di dalam ruangan itu diatur pada suhu yang sangat presisi, dipenuhi dengan aromaterapi lavender mahal yang samar namun menenangkan, sangat bertolak belakang dengan bau lumpur kotor dan anyir darah yang malam sebelumnya merendam tubuh sang pasien. Di atas ranjang hidrolik berbalut spray sutra Mesir yang luar biasa lembut, terbaring sosok Bapak Darmawan, sang triliuner penguasa bisnis properti dan tambang di seluruh penjuru Asia. Mesin elektrokardiogram di samping ranjangnya mengeluarkan bunyi ketukan ritmis yang teratur, menandakan detak jantung yang kembali stabil setelah nyaris berhenti berdetak di bawah guyuran badai. Perlahan, kelopak mata tua yang dipenuhi kerutan kewibawaan itu terbuka, menyesuaikan diri dengan cahaya lampu kristal yang berpendar hangat dari langit-langit ruangan. Kepalanya masih terasa pening, namun ingatan tentang kengerian malam badai itu langsung menyerbu benaknya laksana kilat yang menyambar kesadarannya. Darmawan mematung sejenak, mengumpulkan sisa-sisa kepingan memori yang berserakan. Ia ingat rasa sakit yang luar biasa merobek dada kirinya saat ia menepi di jalanan sepi, seolah ada raksasa tak kasat mata yang meremukan jantungnya dari dalam. Ia ingat dinginnya aspal yang menusuk kulit, deru hujan yang memekakan telinga, dan kegelapan absolut yang perlahan menarik jiwanya ke ambang kematian. Namun, di tengah keputusasaan yang mencekik itu, ia mengingat sebuah sensasi yang tak akan pernah bisa ia hapus dari ingatannya seumur hidup. Ia mengingat kehangatan dari sebuah punggung yang sangat kurus, tulang-tulang rusuk yang menonjol keras bergesekan dengan dadanya. Ia mengingat aroma tajam yang menguar dari tubuh penolongnya, perpaduan antara bau asap tungku kayu bakar yang pekat,
getah pinus yang lengket, dan keringat asam dari sebuah kerja keras yang menyiksa. Di tengah sisa kesadarannya malam itu, telinganya sempat menangkap bisikan parau yang bergetar hebat karena kedinginan. Sebuah suara pemuda yang terus-menerus merapal doa dan memohon agar dirinya bertahan hidup. Suara itu begitu tulus, begitu syarat akan keputusasaan demi nyawa seorang kakek asing yang bahkan tak ia kenal. Keheningan lamunan Darmawan terpecah saat pintu kayu jati berukir mewah di sudut ruangan terbuka dengan sangat hati-hati. Surya, asisten pribadinya yang selalu tampil necis dalam setelan jas tempahan bespoke dari London, melangkah masuk dengan wajah pucat pasi dan mata yang sembab karena kurang tidur. Di belakangnya, mengekor 3 orang dokter spesialis bedah jantung ternama yang langsung menunduk hormat dengan punggung melengkung 90 derajat. Surya setengah berlari menghampiri sisi ranjang. Suaranya bergetar menahan tangis kelegaan yang membuncah saat melihat bos besarnya telah membuka mata. Dengan napas terengah-engah, Surya menceritakan bagaimana seluruh tim keamanan panik luar biasa ketika sinyal GPS darurat dari jam tangan Rolex milik Darmawan tiba-tiba berhenti bergerak di sebuah area pinggiran yang kumuh. Surya mengusap sudut matanya, menceritakan betapa hancur perasaannya ketika helikopter medis mereka akhirnya mendarat di lapangan dekat sebuah klinik kecil yang kotor dan menemukan sang raja bisnis terkapar di atas ranjang dorong berkarat, berjuang memulihkan napas berkat tabung oksigen berukuran kecil yang sangat usang. Namun, bagian cerita Surya selanjutnya adalah hal yang membuat jantung Darmawan berdegup kencang, menembus batas-batas emosi yang selama puluhan tahun ia kubur dalam-dalam. Surya menceritakan bahwa pihak klinik awalnya menolak memberikan pertolongan pertama, hingga akhirnya seorang pemuda berpenampilan luar biasa lusuh dan berbau asap kayu bakar, yang sekujur tubuhnya dipenuhi luka goresan dan lumpur, memohon sambil bersujud. Pemuda itu meletakkan sebuah kantong plastik lecek berisi gulungan uang ribuan basah yang diikat dengan karet gelang. Uang yang terlihat jelas sebagai hasil jerih payah dari tetesan keringat yang dikumpulkan berbulan-bulan, hanya untuk membayar biaya darurat sang kakek. Setelah memastikan Darmawan mendapatkan oksigen, pemuda itu pergi begitu saja, menghilang di telan kegelapan badai tanpa meninggalkan nama atau identitas apapun. Mendengar rentetan fakta itu, dada Darmawan bergemuruh hebat. Dengan tangan tua yang gemetar, ia memerintahkan Surya untuk mengambil barang-barang pribadinya yang melekat di tubuhnya semalam. Surya segera menyodorkan sebuah nampan perak berlapis bludru yang berisi dompet kulit buaya, ponsel satelit, dan jam tangan Rolex Daytona bertahtakan berlian. Darmawan meraih dompetnya yang tebal. Ia membukanya, dan melihat tumpukan uang ratusan dolar serta deretan kartu hitam Black Card Limit tak terhingga masih tersusun rapi tanpa tersentuh sepeser pun. Jam tangan seharga puluhan miliar rupiah yang terpasang di pergelangannya semalam juga masih utuh tanpa goresan. Pada detik itulah, benteng pertahanan emosi sang triliuner bertangan besi itu runtuh berkeping-keping. Air mata panas, yang tak pernah ia teteskan sejak kematian mendiang istrinya 20 tahun lalu, kini mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Ia menangis terisak, bahunya berguncang hebat di bawah selimut sutra. Ia merasakan tamparan keras dari semesta yang menyadarkannya akan ironi kehidupan. Anak-anak kandungnya sendiri, yang selama ini ia besarkan dalam lautan kemewahan, baru minggu lalu saling menjatuhkan dan berdebat sengit di ruang rapat Dewan Direksi hanya untuk memperebutkan persentase warisan jika dirinya mati. Mereka menatapnya bak burung pemakan bangkai yang menunggu mangsanya tumbang. Namun, seorang pemuda miskin yang jelas-jelas sangat kelaparan, yang memikul kayu bakar di bawah guyuran hujan, rela membuang hartanya yang paling berharga demi menyelamatkan nyawa seorang lelaki tua tak berguna, dan menolak merampas kekayaan triliunan rupiah yang tergeletak pasrah di depan matanya. Tangis haru Darmawan perlahan memudar, tergantikan oleh kilatan ketegasan yang luar biasa tajam di sepasang matanya. Aura dominasi seorang kaisar bisnis yang ditakuti di seluruh benua kembali memancar dari tubuhnya yang renta. Ia menatap Surya dengan tatapan yang bisa membekukan air, memerintahkan asistennya itu untuk menunda semua jadwal pertemuan tingkat tinggi dengan para menteri dan investor asing minggu ini. Dengan nada suara yang rendah namun menggema penuh ancaman, Darmawan menitahkan sebuah perintah mutlak yang tak bisa dibantah. Ia mengerahkan seluruh jaringan intelijen perusahaannya, menyewa ratusan detektif swasta terbaik, dan mengerahkan pasukan keamanan khusus untuk menyisir setiap jengkal desa pinggiran tersebut. Ia menginginkan rekaman CCTV dari setiap persimpangan, menyebarkan informan ke setiap gang sempit, dan mencari sosok pemuda kurus berbau asap kayu bakar yang kakinya penuh luka robek. Sang triliuner bersumpah di atas ranjang rumah sakitnya, bahwa ia tidak akan pernah memejamkan mata dengan tenang sebelum berhasil menemukan sang malaikat penyelamatnya,
bertekad untuk membalas budi sekecil debu itu dengan mengangkat derajat pemuda miskin tersebut ke puncak dunia, menghancurkan siapapun yang berani merendahkannya. Matahari pagi merangkak naik dari ufuk timur, memancarkan sinar pucat yang sama sekali tidak mampu mengusir hawa dingin sisa badai semalam. Di pelataran desa miskin yang kini menjelma menjadi lautan lumpur coklat pekat, Banyu sudah kembali memeras keringat. Tubuhnya yang kurus kering dan dipenuhi memar kebiruan bergerak kaku layaknya mesin berkarat yang dipaksa beroperasi di atas kapasitas kemampuannya. Luka robek di lututnya, yang hanya dibebat dengan robekan kain kaus kotor, masih berdenyut menyakitkan setiap kali ia berjongkok menyentuh tanah. Perutnya melilit perih tak tertahankan, meronta-ronta menuntut makanan yang tak kunjung tiba sejak hari kemarin. Namun, rasa lapar kronis itu ia telan mentah-mentah bersama udara pagi yang lembab. Tangannya yang gemetar dan melepuh terus meraba-raba semak belukar di pinggiran hutan, memunguti ranting-ranting basah sisa tebangan liar untuk menggantikan kayu bakarnya yang terbuang sia-sia semalam. Setiap gesekan kulit tangannya yang mengelupas dengan permukaan kulit kayu yang tajam mengirimkan sengatan ngilu hingga ke ubun-ubun. Banyu menggertakkan giginya sekuat tenaga, menyalurkan rasa sakit itu menjadi bahan bakar tekadnya. Ia harus mendapatkan sesuatu hari ini, walau hanya segenggam ranting rapuh, demi menyambung nyawa ibu dan adiknya. Keheningan pagi yang menyayat hati itu tiba-tiba dirobek oleh deru mesin kasar berkapasitas besar yang sangat kontras dengan kesederhanaan desa tersebut. 3 kendaraan beringas membelah jalanan tanah yang becek, tanpa memedulikan cipratan kotorannya. Sebuah SUV hitam mengkilap memimpin di depan, disusul oleh 2 mobil bak terbuka yang penuh sesak dengan gerombolan preman berwajah brutal, bersenjatakan balok kayu tebal dan pipa besi berkarat. Warga desa yang ketakutan mendengar keributan itu langsung mengunci pintu gubuk mereka rapat-rapat, memeluk anak-anak mereka sambil mengintip dengan tubuh gemetar dari celah anyaman bambu yang bolong. Pintu SUV mewah itu terbuka, dan Hendra turun dengan keangkuhan seorang diktator lalim yang tengah meninjau wilayah jajahannya. Setelan jas abu-abu mahalnya dan sepatu kulit buayanya tampak sangat salah tempat di tengah lautan kemiskinan itu. Ia mengenakan kacamata hitam desainer ternama, sementara tangannya yang dihiasi cincin emas tebal memegang sehelai sapu tangan sutra putih yang ia tekankan ke hidungnya. Ia mengendus udara pagi dengan ekspresi jijik yang dibuat-buat, seolah oksigen di desa itu telah terkontaminasi oleh virus mematikan yang berasal dari napas dan keringat orang-orang miskin. Matanya yang angkuh menyapu sekeliling layaknya burung pemakan bangkai, mencari target utamanya. Tatapan merendahkan Hendra segera terkunci pada sosok Banyu yang baru saja keluar dari rimbunan semak belukar dengan memanggul ikatan ranting kecil di bahunya yang bungkuk. Senyum sinis yang miring dan penuh kejahatan tersungging di bibir direktur regional itu. Dengan isyarat jentikan jari yang sangat arogan, puluhan preman bertubuh kekar segera melompat turun dari mobil bak terbuka, berlari mengepung Banyu dan membentuk formasi setengah lingkaran yang mengancam tak memberi ruang gerak. Hendra melangkah maju dengan perlahan, sengaja membiarkan sepatu kulitnya menginjak genangan air kotor demi memberikan intimidasi maksimal bahwa ia berkuasa atas segalanya. Ia merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat yang berisi dokumen pembebasan lahan bodong, lalu melemparkannya dengan sangat kasar hingga terjerembab ke dalam lumpur pekat, tepat di ujung jari kaki telanjang Banyu yang membiru kedinginan. Dengan nada suara yang menggema penuh ancaman dan cibiran tajam, Hendra memerintahkan Banyu untuk segera memungut kertas kotor itu, menandatanganinya dengan darah jika pemuda miskin itu tidak mampu membeli pena, dan segera angkat kaki dari tanah busuk ini sebelum Hendra memutuskan untuk meratakan gubuk reot itu bersama seluruh nyawa penghuninya ke dasar neraka. Banyu menunduk menatap map yang kini ternoda lumpur tebal itu, lalu perlahan mengangkat wajahnya yang dipenuhi luka. Sepasang mata elangnya yang biasanya memancarkan keteduhan dan kepasrahan, kini memancarkan kilatan api perlawanan yang sangat dingin dan tak tertembus. Tubuhnya mungkin hancur lebur di koyak kemiskinan, namun martabatnya berdiri sekokoh tebing karang di tengah lautan. Dengan suara yang parau, bergetar menahan amarah, namun mengiris udara dengan ketegasan yang mutlak, Banyu menyatakan bahwa tanah yang diinjak Hendra saat ini adalah satu-satunya warisan dan napas terakhir dari mendiang ayahnya. Ia menegaskan dengan tatapan yang tak berkedip bahwa berapapun tumpukan uang haram yang Hendra tawarkan, ia tidak akan pernah sudi menjual harga diri keluarganya kepada seorang lintah darat berjas rapi yang membangun menara kemewahannya di atas air mata, darah, dan penderitaan rakyat kecil. Penolakan verbal yang begitu telak, tenang, dan tak terduga dari seorang pemuda miskin berbau asap itu seolah menjadi tamparan besi tak kasat mata bagi ego Hendra yang membengkak raksasa. Wajah licin terawat sang direktur seketika memerah pada menahan malu,
Urat-urat di pelipisnya menonjol liar menahan amarah yang meledak karena merasa diinjak-injak oleh seorang gembel yang menurutnya bahkan tak layak menjadi keset kakinya. Kehilangan kendali atas kesombongan dan gengsinya di depan anak buahnya, Hendra meludah dengan penuh kebencian, membiarkan ludah menjijikan itu mengenai pipi memar Banyu dan mengalir pelan bersama keringat panasnya. Tanpa memberikan Banyu kesempatan sepersekian detik pun untuk bereaksi, Hendra mengayunkan kaki kanannya sekuat tenaga, menendang ikatan ranting rapuh yang dijaga Banyu mati-matian hingga talinya putus dan kayu-kayu kecil itu berserakan hancur ke dalam selokan berlumpur. Habisi kecoa tanah ini. Patahkan tulangnya dan ajari dia bagaimana cara merangkak di bawah telapak kakiku. Teriak Hendra dengan suara melengking kalap hingga urat lehernya menyembul keluar. Mendengar titah kejam dari tuannya, para preman itu langsung menyerbu maju layaknya sekawanan hiena liar yang menemukan mangsa lumpuh. Pukulan bertubi-tubi dari kepalan tangan sebesar batu mendarat tanpa ampun di perut kurus Banyu, membuatnya jatuh berlutut seketika sambil memuntahkan cairan lambung dan empedu yang perih karena kosong. Sebuah tendangan keras dari sepatu bot berujung besi menghantam punggungnya dengan telak, memaksanya tersungkur tak berdaya ke dalam kubangan lumpur hitam yang berbau anyir dan kotoran. Di bawah tatapan ngeri warga desa yang hanya bisa menangis dalam diam, Banyu diinjak-injak, dipukuli, dan direndahkan secara fisik hingga ke tingkat yang paling tidak manusiawi. Namun, di tengah badai siksaan, hujan pukulan, dan tendangan yang meremukan tulang-tulangnya, sebuah fenomena yang mengerikan dan mengusik batin para penyerangnya justru terjadi. Banyu sama sekali tidak berteriak. Ia tidak menjerit memohon ampun, apalagi menangis dan mencium kaki Hendra seperti yang diharapkan oleh pria arogan tersebut. Ia hanya meringkuk rapat layaknya janin, menggunakan sisa tenaganya untuk melindungi organ vital dan kepalanya dengan kedua lengannya yang penuh luka gores terbuka. Banyu menerima setiap hantaman, setiap cacian, dan setiap rasa sakit yang menyiksa itu dengan kebisuan stoik yang sangat mencekam dan menggetarkan nyali. Sepasang matanya yang setengah tertutup oleh lumpur pekat dan aliran darah segar dari pelipisnya terus menatap lurus menembus celah barisan preman yang menyiksanya, mengunci pandangannya tepat ke dalam manik mata Hendra dengan nyala api pantang menyerah yang membuat sang direktur diam-diam menelan ludah dan bergidik ngeri. Merasa tidak puas dan semakin diintimidasi oleh keteguhan Banyu, Hendra melangkah mendekat, menginjak telapak tangan Banyu yang terkapar dengan tumit sepatunya yang keras. Lalu memutarnya perlahan hingga terdengar bunyi gemertak tulang jari yang luar biasa ngilu. Sambil membetulkan letak jasnya yang sedikit kusut akibat amarah, Hendra mencondongkan tubuhnya ke bawah, membisikkan ancaman layaknya iblis pembawa maut bahwa besok pagi, saat matahari terbit, alat beratnya akan datang untuk melumat gubuk Banyu menjadi debu, dan ia akan memastikan ibu serta adik Banyu menyaksikan kehancuran tersebut sambil diseret di jalanan sebagai pengemis. Rasa sakit yang merobek seluruh persendiannya membuat Banyu nyaris tidak bisa membedakan antara sekadar bernapas dan meregang nyawa. Malam pergantian hari itu terasa bagaikan siksaan neraka tanpa ujung. Tubuhnya yang babak belur, dipenuhi luka memar kebiruan dan goresan robek yang menganga, tergeletak kaku di atas tanah liat basah di sudut gubuknya yang telah hancur berantakan. Setiap kali paru-parunya mengembang untuk meraup udara, tulang rusuknya yang retak mengirimkan sengatan ngilu mematikan yang seketika membuat pandangannya memutih. Bau anyir darahnya sendiri masih tertinggal pekat di ujung hidungnya, bercampur dengan aroma kemiskinan dan debu yang mencekik dari dinding-dinding anyaman bambu berlubang itu. Di seberang ruangan, di atas kasur kapuk tipis yang isinya telah tumpah ruah akibat amukan preman, ibunya tertidur dengan napas tersengal-sengal, sesekali terbatuk pelan merintih menahan rasa sakit di dadanya. Sementara itu, adiknya meringkuk memeluk lutut dalam kedinginan mutlak, perut kecilnya berbunyi nyaring memecah keheningan malam yang menyayat hati. Bayang-bayang ancaman Hendra tentang alat berat yang akan meratakan gubuk ini esok pagi terus menghantui pikirannya bagaikan monster pencabut nyawa. Namun, saat fajar akhirnya menyingsing dengan sinarnya yang pucat, Banyu tahu ia tidak memiliki sedikitpun kemewahan untuk meratapi nasib atau sekadar memulihkan tubuhnya yang remuk. Jika ia berdiam diri hari ini, adiknya akan mati kelaparan jauh sebelum buldoser angku itu menyentuh tanah mereka. Dengan sisa tenaga yang mungkin hanya bertumpu pada keajaiban, atau sekadar kegilaan luar biasa dari seorang kakak yang putus asa, Banyu memaksakan diri bangkit, menyeret kakinya yang pincang menyusuri jalanan desa menuju pasar kecamatan. Matahari perlahan memanas, memanggang aspal yang memantulkan hawa neraka langsung ke telapak kakinya yang telanjang dan melepuh merah. Lambungnya yang kosong dan tidak terisi apapun sejak 2 hari lalu kini berhenti berontak, beralih menjadi sensasi kebas yang membuat kepalanya berputar hebat layaknya gasing yang kehilangan keseimbangan. Ketika ia tiba di pusaran hiruk-pikuk pasar tradisional yang padat,
Siksaan batinnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aroma kepulan asap dari panggangan ayam bumbu yang manis, wangi gurih dari uap menanak nasi putih di warung-warung makan pinggir jalan, dan tumpukan buah-buahan segar di sepanjang los pasar menjelma menjadi ribuan pisau tak kasat mata yang mencabik-cabik kewarasannya tanpa ampun. Orang-orang berlalu lalang dengan perut kenyang, tertawa terbahak-bahak dan bertransaksi seolah dunia berputar dengan sangat sempurna, sementara Banyu berdiri gemetar di sudut jalan seperti sesosok hantu berlumuran lumpur kering dan luka yang tak sudi diakui keberadaannya oleh semesta. Ia menelan ludahnya yang terasa sangat kental dan pahit, mencoba mengumpulkan kepingan sisa-sisa harga diri terakhirnya untuk mendekat dan menawarkan jasa memanggul barang kepada para tengkulak dan pedagang. Namun, dunia yang kejam ini seringkali membutakan mata terhadap ketulusan yang terbungkus dalam jubah kemiskinan. Setiap kali Banyu melangkah mendekat, menawarkan tenaganya yang tersisa dengan suara parau dan kepala yang sengaja ditundukkan dalam-dalam, ia hanya disambut dengan tatapan jijik dan usiran kasar. Seorang pedagang sayur bertubuh subur menendang keranjang dagangannya menjauh saat Banyu mencoba membantu mengangkatnya, lalu mengibaskan tangannya dengan kasar ke udara sambil menutup rapat hidungnya. Dengan wajah berkerut penuh kebencian, pedagang itu membentak Banyu dengan suara melengking agar segera menyingkir pergi, mengutuk bahwa bau anyir darah dan tampang gembelnya yang dipenuhi lalat itu hanya akan membawa aura kesialan dan mengusir para pembeli kaya yang hendak mampir. Di sudut los yang lain, seorang pemilik toko beras bahkan tak segan menyiramkan genangan sisa air cucian piring ke kaki Banyu yang berdarah, mengumpatnya dengan sumpah serapah sebagai tikus got pembawa penyakit menular yang sangat menjijikan. Penolakan demi penolakan menghujani Banyu layaknya cambukan kawat berduri, menguliti sisa-sisa martabatnya sebagai seorang manusia yang bermoral. Ia tidak datang untuk mencuri, ia juga tidak menadahkan tangan untuk mengemis. Ia hanya memohon agar diizinkan meneteskan keringat darahnya demi menebus sesuap nasi. Namun, masyarakat pasar telah menjatuhkan vonis hukuman mati secara sosial pada kemiskinannya. Tubuhnya yang sangat lemah akhirnya menyerah kalah pada penderitaan. Terduduk merosot bersandar di sebuah tiang listrik berkarat sambil memegangi dadanya yang sesak. Saat keputusasaan gelap nyaris menelan seluruh kewarasannya bulat-bulat, sepasang mata elang Banyu yang mulai meredup sayu menangkap sebuah pemandangan yang seketika menghancurkan seluruh dinding egonya menjadi debu. Di bagian paling belakang pasar, berdekatan langsung dengan saluran pembuangan limbah air yang tersumbat bangkai tikus dan sayuran membusuk, terdapat sebuah tong sampah besar berwarna hijau pudar yang dikerubungi ratusan lalat hijau berdengung. Di dalam tong berkarat itu, tergeletak memelas di atas tumpukan kotoran yang memuakan, terdapat sebuah bungkusan kertas coklat sisa makanan dari restoran Padang. Separuh isinya telah tumpah berantakan, namun masih menyisakan kepala nasi putih yang basah dan secuil daging ayam yang pinggirannya telah dihinggapi belatung kecil. Pertarungan batin yang mengerikan segera berkecamuk menghancurkan rongga dadanya. Harga dirinya menjerit keras. Meronta-ronta menolak mentah-mentah untuk merendahkan derajatnya hingga ke tingkat binatang liar yang mengais sisa sampah. Namun, bayangan wajah adiknya yang pucat pasi membiru karena menahan lapar kembali berkelebat di pelupuk matanya, membungkam paksa seluruh sisa kebanggaan dan martabat yang masih ia miliki. Dengan air mata panas yang akhirnya lolos mengalir membasahi pipinya yang kotor, Banyu merangkak perlahan menggunakan kedua lututnya mendekati tong sampah menjijikan tersebut. Ia mengabaikan bau gas amonia busuk yang menusuk hidung dan menyengat matanya hingga berair. Menggunakan sebelah tangannya yang bergetar hebat, ia mengais bungkusan basah itu. Di bawah bayang-bayang kegelapan mutlak hidupnya, ia membersihkan bagian makanan yang kotor dengan ujung kausnya yang basah oleh keringat, lalu memeluk sisa makanan berbau asam itu di dadanya layaknya bongkahan berlian paling berharga di muka bumi. Banyu telah mengorbankan eksistensi jiwanya sendiri hari itu, mati secara batiniah, hanya demi memastikan jantung adiknya tetap berdetak esok hari. Ketika Banyu akhirnya kembali menginjakkan kakinya yang perih di depan pintu gubuknya yang nyaris roboh, sang adik langsung berlari menyongsong dengan langkah gontai tak bertenaga. Mata bulat anak kecil itu seketika berbinar cerah menatap bungkusan kertas kotor yang digenggam erat oleh tangan bergetar kakaknya. Banyu memaksakan sebuah senyuman yang paling menyakitkan yang pernah diukir manusia di muka bumi, mati-matian menyembunyikan getaran bibirnya yang menahan tangis keputusasaan. Ia membuka bungkusan itu, lalu menipu adiknya dengan cerita rekaan yang luar biasa manis, mengatakan dengan suara bersemangat yang dipalsukan bahwa ia baru saja mendapat bayaran sangat besar dari bos pasar yang baik hati dan membelikan makanan paling lezat khusus untuk bidadari kecilnya. Sang adik meraihnya dan menyuapkan nasi dingin yang berbau sedikit tengik itu ke dalam mulutnya dengan sangat lahap, mengunyahnya seolah itu adalah hidangan termewah yang diturunkan langsung dari surga. Di tengah makannya, dengan kepolosan yang merobek hati,
Gadis kecil itu menyodorkan tangan kurusnya yang kotor, menyodorkan sisa makanan itu tepat ke mulut Banyu, bertanya dengan suara cemprengnya yang lugu mengapa kakaknya tidak ikut makan dan apakah kakaknya tidak merasa lapar. Banyu menelan gumpalan batu tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya, memalingkan wajahnya sejenak untuk membiarkan setetes air mata darah jatuh meresap ke lantai tanah, lalu kembali menatap adiknya dengan tatapan teduh. Ia menggeleng pelan, membelai rambut adiknya yang kusut, dan berbohong dengan suara parau bahwa perutnya sudah sangat kenyang karena ia sudah makan terlalu banyak daging di pasar tadi. Di tengah puing-puing kemiskinan yang meremukan seluruh raganya dan diambang ancaman penggusuran brutal yang bersiap menghancurkan hidupnya besok pagi, senyum bahagia adiknya yang terbit dari sebungkus sisa makanan tong sampah itu menjadi satu-satunya rantai pelita yang menjaga kewarasan Banyu dari jurang kegilaan dunia. Pagi itu, matahari terbit dengan warna merah saga yang seolah meramalkan pertumpahan darah di atas tanah miskin tersebut. Kokok ayam jantan yang biasanya menyambut datangnya fajar kini tenggelam oleh gemuruh mengerikan yang membuat seluruh permukaan aspal desa bergetar hebat. Di dalam gubuk reotnya, Banyu tersentak bangun dari tidur ayamnya. Rasa kebas dan nyeri yang menderas sekujur tubuhnya akibat siksaan kemarin seolah sirna seketika, tergantikan oleh sengatan adrenalin murni yang dipicu oleh kepanikan absolut. Suara derak rantai baja berukuran raksasa yang bergesekan dengan batu kerikil jalanan semakin mendekat, terdengar seperti auman monster mekanik yang datang dari dasar neraka untuk menagih nyawa. Banyu segera menoleh ke arah dipan bambu yang berderit menahan getaran bumi. Ibunya terbangun dengan mata membelalak penuh teror, mencengkeram erat tubuh adiknya yang mulai menangis ketakutan sambil menutup telinganya rapat-rapat. Banyu menelan ludah keringnya yang terasa pahit, merasakan hawa dingin kematian merayap naik dari ujung jari kakinya yang telanjang. Waktu yang paling ia takutkan akhirnya tiba. Kiamat kecil bagi keluarganya telah mengetuk pintu reot mereka dengan cara yang paling brutal dan tidak manusiawi. Dari balik celah anyaman dinding bambu yang berlubang, pandangan Banyu menangkap siluet mengerikan dari sebuah ekskavator berwarna kuning menyala yang menjulang sangat tinggi. Moncong besinya seolah menelan cahaya matahari pagi. Alat berat raksasa itu merangsek masuk ke pekarangan sempit mereka tanpa ragu, melindas habis sisa-sisa tanaman singkong dan mematahkan pagar kayu rapuh layaknya mematahkan susunan tusuk gigi. Tepat di belakang monster baja tersebut, iring-iringan mobil mewah Hendra dan truk bak terbuka yang berisi puluhan preman bersenjata tajam kembali mengambil posisi. Pintu SUV hitam mengkilap itu terbuka perlahan. Hendra melangkah keluar dengan keangkuhan yang memuakan, mengenakan kacamata hitam berbingkai emas sambil menyesap kopi dari cangkir porselen putih yang mengepulkan uap hangat. Kontras yang teramat tajam antara kemewahan pria arogan itu dengan gubuk reot yang nyaris rubuh, di hadapannya menciptakan pemandangan yang menyayat hati nurani. Hendra merapikan kerah kemeja sutranya yang licin, lalu berjalan mendekat dengan senyum meremehkan yang terukir di bibirnya. Dengan suara lantang yang mengalahkan deru bising mesin diesel, ia mengumumkan kepada seluruh warga desa yang mengintip ketakutan dari balik pintu bahwa hari ini adalah hari pembersihan hama peradaban, dan ia akan memastikan gubuk sampah ini rata dengan tanah sebelum kopi paginya menjadi dingin. Banyu tidak memiliki waktu sedetik pun untuk memikirkan rasa takut. Dengan napas memburu dan dada yang naik turun menahan amarah yang membakar habis jiwanya, ia mendobrak sisa pintu gubuknya yang sudah miring, melangkah keluar dan berdiri tegak menantang tepat di bawah moncong raksasa alat berat yang mengancam. Tubuhnya yang kurus kering, kotor berlumuran sisa lumpur, dan dipenuhi perban kain kumal itu tampak sangat kecil dan tak berdaya dibandingkan baja raksasa di hadapannya. Namun, sorot mata elangnya memancarkan perlawanan mutlak dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya kecuali satu hal, harga diri. Dengan suara parau yang bergetar namun penuh ketegasan yang membelah udara pagi, Banyu menyatakan bahwa selama masih ada darah yang mengalir di nadinya, ia tidak akan pernah membiarkan satu inci pun tanah warisan ayahnya dirampas oleh lintah darat berjas rapi yang tak punya nurani. Ia membentangkan kedua lengannya yang dipenuhi luka goresan terbuka, menantang Hendra untuk melindas tubuhnya terlebih dahulu hingga hancur berkeping-keping sebelum berani menyentuh sehelai pun rambut ibu dan adiknya yang gemetar di dalam. Keberanian mutlak dan keputusasaan dari pemuda miskin itu sejenak membuat suasana di pekarangan menjadi hening mencekam. Namun, keheningan heroik itu segera dipecahkan oleh tawa terbahak-bahak Hendra yang menggema meremehkan langit. Pria arogan itu membuang sisa kopi mahalnya ke tanah basah, memberikan isyarat anggukan mematikan kepada puluhan preman bayarannya. Dalam hitungan detik, Banyu dikepung rapat dari segala arah. Sebuah hantaman balok kayu keras mendarat telak di belakang lutut kirinya, membuat tulang rawan itu berbunyi retak dan memaksa Banyu jatuh tersungkur ke dalam kubangan lumpur.
Pukulan dan tendangan menghujaninya tanpa ampun dari segala sisi layaknya badai meteor. Banyu hanya bisa meringkuk seperti bayi, menggunakan punggung kurusnya sebagai perisai, menahan setiap hantaman sepatu bot berujung besi yang meremukan persendiannya. Udara seolah terdesak keluar habis dari paru-parunya saat seorang preman bertubuh raksasa menginjak punggungnya dengan sangat keras, menekan wajah Banyu yang sudah bersimbah darah segar masuk ke dalam lumpur hitam pekat. Rasa asin darahnya sendiri bercampur dengan aroma tanah yang busuk menyengat lidahnya. Di titik nadir ini, bukan rasa sakit fisik yang menghancurkan kewarasannya, melainkan ketidakberdayanya yang absolut saat sorot matanya yang tertutup separuh oleh lumpur melihat Hendra tertawa sinis sambil meludah tepat di samping kepalanya. Mengejek dengan tawa iblis bahwa kepahlawanan murahan Banyu hanya pantas menjadi tontonan konyol dan menyedihkan di atas genangan air kotor. Tepat ketika kesadaran Banyu nyaris direnggut oleh rasa sakit yang melumpuhkan sistem sarafnya, sebuah jeritan histeris yang luar biasa menyayat kalbu merobek hiruk-pikuk kekejaman itu. Ibunya, dengan langkah tertatih-tatih dan napas yang berbunyi seperti peluit rusak, merangkak keluar dari gubuk sambil terbatuk memuntahkan bercak darah segar ke tanah. Wanita tua yang sangat rapuh itu menerjang maju menembus barikade preman, tidak peduli pada tubuhnya yang sakit parah, lalu menjatuhkan dirinya langsung di atas punggung Banyu yang sedang diinjak-injak, menjadikan tubuh rentannya sebagai tameng terakhir bagi putra kebanggaannya. Dengan suara yang pecah bergetar dan air mata yang menganak sungai membasahi wajah keriputnya, sang ibu memohon ampun sambil memeluk kaki kotor preman raksasa tersebut, menawarkan nyawanya sendiri untuk diambil hari itu juga asalkan mereka mengampuni nyawa Banyu dan membiarkan mereka pergi hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Namun, Hendra tidak memiliki setitik pun sisa kemanusiaan di dalam hatinya yang busuk. Dengan ekspresi muak yang luar biasa jijik seolah baru saja disembah oleh hewan pembawa wabah, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menyingkirkan wanita tua itu. Seorang preman menarik kasar lengan ibunya, melemparkannya dengan tenaga penuh hingga tersungkur jatuh ke tanah berbatu yang keras, membuat sang ibu merintih kesakitan menahan tulang bahunya yang terkilir, sementara adiknya berlari memeluk sang ibu sambil menangis sejadi-jadinya. Pemandangan sang ibu yang dilempar bagai seonggok sampah itu menghancurkan seluruh sisa kewarasan di dalam benak Banyu. Ia meraung keras, sebuah raungan panjang yang syarat akan keputusasaan dan kemarahan murni yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata, namun tubuhnya yang remuk redam benar-benar tidak bisa diangkat dari lumpur. Hendra menyeringai lebar penuh kemenangan, mengangkat tangannya ke udara lalu memberikan sinyal eksekusi final kepada operator alat berat. Dengan deru mesin diesel yang memekakan telinga dan menyemburkan asap hitam tebal, moncong baja raksasa ekskavator itu terangkat tinggi, menutupi sinar matahari sepenuhnya, sebelum akhirnya diayunkan turun dengan kecepatan penuh menghantam atap gubuk reo tersebut. Bunyi dera anyaman bambu yang hancur seketika, tiang-tiang kayu rapuh yang patah berkeping-keping, dan atap rumbia yang runtuh bersatu dalam sebuah melodi kehancuran yang sangat mengerikan. Debu tanah kering membumbung tinggi ke udara, menelan sisa-sisa kehidupan dan sejarah keluarga miskin itu. Di bawah tekanan sepatu bot preman yang menginjak kepalanya tanpa henti, dengan air mata panas dan darah segar yang menyatu dalam genangan lumpur basah, Banyu hanya bisa terbelalak menyaksikan satu-satunya tempat berlindung keluarganya rata dengan tanah, menjadi puing-puing tak berharga di bawah kaki arogansi kekuasaan absolut. Keheningan yang memekakan telinga merayap turun menyelimuti tanah pinggiran desa segera setelah deru bising ekskavator raksasa dan iring-iringan mobil mewah Hendra menghilang di balik kepulan debu. Matahari perlahan tumbang di ufuk barat, memancarkan semburat cahaya jingga redup yang seolah ikut menertawakan penderitaan keluarga kecil tersebut. Hamparan tanah liat yang selama puluhan tahun menjadi saksi bisu tawa, tangis, dan keringat keluarga Banyu kini telah berubah menjadi sebuah kuburan massal bagi kenangan mereka. Tidak ada lagi tiang bambu yang berdiri tegak, tidak ada lagi atap rumbia yang menaungi, yang tersisa hanyalah lautan puing-puing kayu hancur, pecahan piring seng, dan sobekan kain lusuh yang berlumuran lumpur pekat. Di tengah padang kehancuran itu, Banyu berlutut layaknya sesosok patung batu yang kehilangan jiwanya. Napasnya tersengal-sengal, menciptakan kepulan uap tipis di udara senja yang mulai membeku. Seluruh persendian di tubuhnya menjeritkan rasa sakit yang melumpuhkan. Luka goresan di sekujur lengan dan kakinya mulai membengkak kebiruan, sementara darah segar masih merembes pelan dari sudut bibirnya yang pecah akibat tendangan sepatu bot berujung besi para preman biadab siang tadi. Namun, sensasi ngilu yang meremukan tulang-tulangnya itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa hancur berkeping-keping yang kini menggerogoti relung batinnya yang paling dalam. Dengan tangan gemetar yang kulitnya terkelupas dan dipenuhi serpihan kayu tajam, Banyu mulai mengais-ngais tumpukan puing gubuknya secara putus asa. Ia mengabaikan setiap bilah bambu bergerigi yang menyayat telapak tangannya,
menggali dengan liar layaknya seekor binatang yang mencari anaknya di bawah reruntuhan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti penyiksaan berabad-abad, jemarinya yang kaku berhasil menarik selembar terpal plastik berwarna biru kusam dari bawah himpitan balok kayu penyangga yang patah. Terpal itu sudah penuh dengan lubang sebesar kepalan tangan, berbau apek, dan sebagian permukaannya robek memanjang. Namun hanya itulah satu-satunya benda di dunia ini yang tersisa untuk melindungi ibu dan adiknya dari terkaman malam. Banyu menyeret sebelah kakinya yang pincang, memungut 2 potong sisa bambu yang masih cukup panjang. Lalu menancapkannya ke tanah liat basah dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia membentangkan terpal koya itu sedemikian rupa, menciptakan sebuah tenda darurat yang luar biasa menyedihkan, sebuah perlindungan fana yang bahkan tidak lebih layak dari kandang ternak di desa seberang. Udara malam segera anjlok secara drastis, membawa hembusan angin lembab yang melesat bagaikan ribuan jarum es tak kasat mata, menusuk langsung ke sumsum tulang siapapun yang tidak memiliki pelindung. Di bawah naungan terpal bocor yang terus-menerus berkelepak diterjang angin malam itu, pemandangan yang tersaji mampu meremukkan hati nurani manusia yang paling keras sekalipun. Sang ibu terbaring melengkung di atas hamparan sisa-sisa daun kering dan tanah becek, tubuh rentanya bergetar hebat tak terkendali. Demam tinggi membakar suhu tubuhnya, sementara bibirnya memucat membiru, memuntahkan batu kering yang terdengar sangat menyiksa paru-parunya. Tepat di dalam pelukan rapuh sang ibu, adik kecil Banyu meringkuk rapat seperti sebuah bola. Mata bulat gadis kecil itu bengkak dan merah menyala akibat terlalu banyak menangis histeris siang tadi. Tatapannya kosong menatap ke arah kegelapan, trauma yang teramat dalam telah merenggut paksa kepolosan masa kecilnya. Tidak ada satupun selimut yang tersisa. Tidak ada sebutir nasi pun untuk mengganjal perut yang melilit perih. Menyaksikan keluarganya sekarat di depan matanya sendiri, Banyu melepaskan kaos abu-abu dekilnya yang sudah robek dan basah oleh keringat kotor. Tanpa ragu sedetik pun, ia menyelimutkan kain tipis berbau asam itu ke tubuh adiknya yang menggigil, membiarkan dada kurusnya yang dipenuhi tulang rusuk menonjol dan memar keunguan terekspos langsung pada kebrutalan suhu malam yang membekukan. Banyu mendudukkan dirinya di luar batas terpal, menjadikan punggung telanjangnya sebagai perisai hidup untuk menghalau laju angin dingin agar tidak langsung menerpa ibu dan adiknya. Malam itu, di tengah gulita yang memeluknya erat, badai keputusasaan akhirnya berhasil menjebol bendungan pertahanan emosi sang pemuda penjual kayu bakar. Air mata yang sejak siang ia tahan mati-matian, kini mengalir deras membasahi pipinya yang kotor oleh debu dan darah mengering. Ia menangis dalam kebisuan yang sangat mencekam. Tubuhnya berguncang hebat meratapi nasibnya yang jauh lebih rendah dari debu jalanan. Pikiran gelap mulai menghantuinya. Ia merasa gagal, merasa menjadi laki-laki paling tak berguna di seluruh muka bumi. Tangannya yang besar dan kasar meremas tanah becek di sampingnya, membayangkan di suatu tempat di pusat kota sana, Hendra pasti sedang bersantai di atas sofa kulit empuk yang hangat, menyesap anggur merah mahal, dan menertawakan penderitaan keluarga Banyu sebagai sebuah lucon kecil pengantar tidur. Keadilan seolah mati dibunuh oleh uang, dan dunia ini hanyalah panggung penderitaan abadi bagi mereka yang tidak memiliki tahta. Dalam hati kecilnya, Banyu menjerit parau, mempertanyakan mengapa semesta begitu gemar menyiksanya tanpa jeda, mengapa kemiskinan harus dibayar dengan nyawa dan harga diri keluarganya. Namun, di tengah ratapan batin yang nyaris mengantarkannya pada jurang kegilaan itu, sebuah sentuhan luar biasa lemah dan dingin terasa di pergelangan tangannya. Banyu menunduk menembus kegelapan, melihat tangan keriput ibunya yang gemetar sedang berusaha menggenggam jemarinya yang penuh luka. Sang ibu, dengan sisa napas yang putus-putus dan suara parau yang nyaris menyerupai bisikan angin, menatap Banyu dengan sepasang mata sayu yang memancarkan keteduhan tak terhingga. Wanita tua itu membelai punggung tangan putranya yang berdarah, menyatakan dengan penuh kelembutan bahwa Banyu sama sekali tidak gagal. Ibunya meyakinkan bahwa gubuk reot itu hanyalah tumpukan benda mati yang bisa dihancurkan kapan saja oleh manusia rakus. Namun keberanian Banyu untuk berdiri membela keluarga dengan kejujuran dan martabat utuh adalah harta karun abadi yang membuat sang ibu merasa menjadi wanita paling kaya di dunia. Sentuhan dan kata-kata magis dari rahim yang melahirkannya itu seketika menjadi jangkar yang menarik jiwa Banyu kembali dari jurang kelam. Banyu membalas genggaman ibunya dengan erat, mencium punggung tangan keriput itu dengan penuh isak tangis, membiarkan air matanya membasahi kulit sang ibu. Banyu menengadah menatap langit malam yang kelam tanpa bintang, menelan sisa-sisa isak tangisnya. Ia menolak untuk mengutuk Tuhan, menolak untuk menyerah pada kekalahan. Di tengah titik nadir paling gelap dalam kehidupannya, ia bersumpah di dalam hati akan bertahan melewati malam neraka ini, tidak menyadari bahwa di saat yang bersamaan,
roda nasib raksasa telah selesai diputar, dan fajar yang akan menyingsing esok hari akan membawa badai pembalasan dendam yang mengguncang seluruh jagat raya. Fajar akhirnya menyingsing di ufuk timur, mengusir kepekatan malam yang telah menyiksa Banyu dan keluarganya tanpa belas kasihan. Cahaya matahari pagi yang pucat dan dingin merayap perlahan menyinari hamparan tanah berlumpur, menelanjangi sisa-sisa kehancuran gubuk reot yang kini tak lebih dari onggokan kayu patah dan anyaman bambu hancur. Di bawah terpal plastik koyak yang terus berkelepak ditiup angin, Banyu masih mempertahankan posisinya, duduk bersila dengan punggung telanjang yang kaku membeku, menjadi perisai hidup bagi ibu dan adiknya. Sekujur tubuhnya terasa kebas, bibirnya membiru pucat layaknya mayat hidup, sementara luka-luka memar di wajah dan lengannya telah membengkak parah, meninggalkan kerak darah kering yang bercampur dengan debu kotor. Paru-parunya terasa seolah diisi oleh pecahan kaca setiap kali ia menarik napas. Ketika ia menoleh ke belakang, hatinya serasa disayat sembilu melihat ibunya yang terbaring dengan napas yang sangat dangkal. Matanya terpejam rapat menahan demam tinggi, sementara adiknya tertidur pulas karena kelelahan menangis semalaman, memeluk erat ujung kaus lusuh Banyu. Pagi itu, Banyu tidak lagi memiliki air mata untuk diteteskan. Matanya yang cekung menatap kosong ke arah puing-puing, menanti sisa hukuman dunia yang mungkin akan segera datang untuk mencabut nyawa mereka bertiga sekaligus. Benar saja, kedamaian semu pagi itu segera dirobek oleh deru bising yang sangat tidak asing dan meremukan sisa kewarasannya. 3 mobil SUV beringas milik Hendra dan truk berisi para preman bayarannya kembali memasuki area pekarangan yang telah rata dengan tanah. Pintu mobil terbuka, dan Hendra melangkah turun dengan wajah segar bugar, seolah semalam ia baru saja tertidur lelap di atas ranjang bertabur kelopak mawar. Pria arogan itu mengenakan setelan jas 3 lapis berwarna biru dongker yang disetrika tanpa celah, sepatu kulitnya mengkilat sempurna memantulkan cahaya pagi, dan aroma parfum muskinya yang sangat tajam seketika mencemari udara desa yang lembab dan berbau tanah basah. Sambil memutar-mutar kunci mobil di jarinya yang berhias cincin emas tebal, Hendra tersenyum sinis memandangi tumpukan puing-puing gubuk Banyu. Dengan langkah congkak yang sengaja diperlambat untuk menikmati penderitaan korbannya, ia berjalan mendekati tenda terpal menyedihkan tersebut. Ia menendang sisa tiang penyangga dari bambu hingga terpal itu roboh sebagian, lalu dengan suara lantang yang menggema penuh ejekan, ia menyapa Banyu, bertanya apakah hotel bintang 5 dadakan berlantaikan lumpur kotor ini cukup nyaman untuk menidurkan wanita tua penyakitan dan anak kecil yang bau sampah tersebut. Hendra merogoh saku jasnya, kembali melemparkan map berisi dokumen pelepasan tanah tepat ke wajah Banyu yang mematung beku, mendesaknya dengan ancaman mematikan bahwa hari ini tidak ada lagi negosiasi, dan jika Banyu tidak menandatanganinya menggunakan darahnya sendiri saat ini juga, maka buldoser akan menggali liang lahat untuk mereka di atas tanah ini juga. Namun, sebelum Banyu sempat bereaksi atau para preman berotot itu maju untuk kembali menyiksanya, sebuah fenomena ganjil tiba-tiba membungkam seluruh kesombongan dan kebisingan di udara. Permukaan tanah berlumpur di bawah kaki mereka mulai bergetar pelan, bukan getaran kasar yang dihasilkan oleh rantai ekskavator atau mesin diesel tua yang merusak, melainkan sebuah getaran ritmis yang sangat halus, dalam, dan mengancam, seolah bumi sedang menahan napasnya. Telinga tajam Hendra menangkap raungan mesin yang sangat berbeda dari apapun yang pernah melintas di desa kumuh ini. Itu adalah perpaduan suara dengungan belasan mesin V12 berkapasitas besar yang diredam dengan sangat sempurna, menghasilkan deru halus bergema yang menggetarkan hingga ke sumsum tulang. Asap kabut pagi di ujung jalan tanah desa perlahan terbelah, dan dari balik tirai kelabu itu, muncul sebuah siluet hitam yang panjang dan masif. Bukan hanya satu, melainkan iring-iringan kendaraan yang jumlahnya seakan tak berujung, merayap masuk ke dalam jalanan sempit yang dipenuhi lubang lumpur. 2 buah motor patroli pengawal kepolisian dengan lampu strobo biru yang berkedip tanpa suara sirene membuka jalan, disusul oleh armada raksasa kemewahan yang belum pernah disaksikan oleh mata penduduk desa seumur hidup mereka. Tepat di belakang motor pengawal, meluncur dengan keanggunan seorang kaisar maut, sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat yang kilap catnya seolah mampu menyerap seluruh cahaya matahari di sekitarnya. Logo perak solid di ujung kap mesinnya berkilau tajam, menantang kemiskinan ekstrim di sekelilingnya. Di belakang mobil super mewah tersebut, berbaris rapi layaknya batalion pelindung kerajaan, terdapat 3 unit Mercedes Maybach S-Class, disusul oleh lebih dari 15 mobil Toyota Alphard dan Lexus LM keluaran terbaru. Semuanya berwarna hitam legam dengan kaca film gelap total yang menyembunyikan siapapun malaikat atau iblis yang duduk tenang di dalamnya. Iring-iringan 20 mobil mahal itu bergerak dengan kecepatan konstan yang mematikan, ban-ban besar mereka melindas genangan air lumpur kotor desa tanpa ampun, menciptakan gelombang kontras yang luar biasa ekstrim,
triliunan rupiah bergerak elegan di atas tanah yang selama ini dihargai lebih murah dari sepasang sepatu milik Hendra. Warga desa yang sebelumnya mengunci pintu karena teror ketakutan, kini perlahan membuka jendela kayu mereka lebar-lebar, ternganga tak percaya. Mulut mereka terkunci rapat menahan napas menyaksikan parade kekuasaan absolut yang tiba-tiba turun dari langit. Para preman bayaran yang sebelumnya beringas memegang balok kayu seketika menurunkan senjata mereka. Nyali mereka ciut dan luruh ke tanah melihat armada yang biasanya hanya digunakan oleh presiden negara atau penguasa kartel dunia. Mobil-mobil hitam itu sama sekali tidak menuju ke arah balai desa atau kantor proyek seperti yang diduga. Mereka bermanuver pelan, mengepung rapat sisa-sisa pekarangan gubuk banyu yang telah hancur dari segala sisi, memutus habis semua akses jalan keluar. Hendra, yang pada awalnya memucat karena terkejut melihat mobil-mobil yang harganya puluhan kali lipat dari seluruh aset perusahaannya, tiba-tiba membelalakan mata saat mengenali plat nomor khusus di mobil Rolls-Royce Phantom yang memimpin rombongan. Itu adalah nomor kendaraan VVIP milik Bapak Darmawan, triliuner pemilik tunggal konglomerasi properti Asia, bos besar pemegang saham utama yang selama ini hanya bisa dilihat Hendra dari layar proyektor saat rapat tahunan, sosok kaisar bisnis agung yang bahkan para direktur pusat pun harus bersujud kepadanya. Seketika, ketakutan Hendra menguap tanpa sisa, tergantikan oleh euforia kegembiraan dan kebanggaan yang membengkak luar biasa hingga nyaris meledakkan dadanya. Otak liciknya langsung menyimpulkan satu hal. Bos besar Darmawan pasti mendengar kabar tentang dedikasi luar biasanya dalam menaklukkan lahan sengketa tersulit di desa ini, dan kini datang secara pribadi dengan seluruh dewan direksi untuk memberikannya promosi besar-besaran. Dengan wajah memerah karena girang yang tak tertahankan, Hendra buru-buru merapikan dasi sutranya, menyisir rambutnya yang klimis dengan jari yang gemetar antusias, dan dengan kasar menendang bahu Banyu yang masih terduduk lemah agar menyingkir dari jalannya. Hendra melangkah ke depan dengan dada dibusungkan maksimal, menyuruh para premannya untuk menendang puing-puing menjauh agar karpet imajiner bisa digelar, bersiap menyambut turunnya sang dewa penolong bagi karirnya, sama sekali tidak menyadari bahwa kiamat sejati baru saja memarkirkan kendaraannya tepat di depan mata arogansinya yang buta. Deretan armada mobil super mewah berwarna hitam legam itu akhirnya berhenti sempurna, mengepung sisa-sisa pekarangan gubuk banyu yang telah hancur lebur layaknya formasi baja pelindung istana. Mesin-mesin V12 berkapasitas raksasa itu berdesis pelan sebelum akhirnya dimatikan secara serentak, menyisakan keheningan yang luar biasa mencekam di udara pagi yang masih berkabut. Di tengah lautan puing dan lumpur kotor tersebut, mobil Rolls-Royce Phantom yang memimpin rombongan tampak bersinar angkuh, memantulkan sisa cahaya matahari pagi pada permukaan catnya yang tak bernoda sedikit pun. Jantung Hendra berpacu liar di dalam rongga dadanya, bukan karena ketakutan, melainkan karena euforia keserakahan dan ambisi yang meledak-ledak hingga ke ubun-ubun. Telapak tangannya yang terawat mendadak basah oleh keringat dingin antusiasme. Otak liciknya, yang selama ini hanya diisi oleh kalkulasi keuntungan dan manipulasi kejam, langsung merajut sebuah delusi tingkat tinggi. Ia sangat yakin bahwa dedikasinya yang brutal dalam merampas lahan sengketa di desa miskin ini telah terdengar hingga ke telinga para petinggi di ibu kota. Kehadiran Bapak Darmawan, sang kaisar bisnis properti Asia yang sangat mistis dan jarang turun gunung, diartikan oleh Hendra sebagai sebuah upacara penobatan langsung untuk mengangkatnya menjadi direktur utama di kantor pusat. Dengan napas yang memburu karena kegirangan yang tak tertahankan, Hendra buru-buru memeriksa penampilannya. Ia menepuk-nepuk debu imajiner dari setelan jas 3 lapisnya, membetulkan letak dasi sutranya yang sudah sempurna, dan menyisir rambut klimisnya ke belakang dengan jari-jarinya yang gemetar. Senyum congkak yang sangat lebar, memamerkan deretan giginya yang putih, terukir di wajahnya yang licin. Namun, saat tatapan Hendra yang penuh kebanggaan itu menyapu area sekeliling untuk memastikan karpet merah imajinernya telah siap, matanya tertuju pada sebuah noda yang sangat menjijikan di tengah panggung kemenangan sempurnanya. Banyu masih duduk bersila di atas lumpur, bertelanjang dada dengan tubuh yang dipenuhi memar kebiruan dan darah segar yang mengering, memeluk erat ibu dan adiknya yang meringkuk gemetar di bawah sisa terpal plastik bocor. Pemandangan kemiskinan dan penderitaan absolut itu seketika membuat darah Hendra mendidih oleh rasa muak. Baginya, Banyu dan keluarganya bukan lagi sekadar manusia tak berharga, melainkan seonggok sampah organik berbau busuk yang bisa mencemari pandangan suci bos besarnya dan merusak momen pelantikan yang sudah ia damba-dambakan seumur hidup. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Hendra melangkah lebar menghampiri Banyu dengan langkah menghentak yang mencipratkan air kotor ke segala arah. Urat-urat di pelipisnya menonjol keluar menahan amarah bercampur kepanikan. Dengan suara melengking tajam berupa bisikan penuh desisan bisa ular,
Ia memerintahkan para preman bayarannya yang masih ternganga kebingungan untuk segera menyingkirkan gembel-gembel penyakitan itu dari pandangannya. Hendra mengayunkan ujung sepatu kulit buayanya, menendang keras sisa tiang bambu penyangga terpal hingga ambruk sepenuhnya menimpa tubuh Banyu. Ia mencondongkan wajahnya yang beraroma parfum mahal itu mendekat ke telinga Banyu, memuntahkan makian biadab yang menyatakan bahwa dewa kematian bagi desa ini telah turun dari singgasananya, dan ia tidak akan membiarkan bau anyir darah serta keringat asam seorang kuli kayu bakar merusak mahakarya kehancuran yang telah ia persembahkan untuk perusahaannya. Hendra mengancam, jika Banyu berani mengangkat wajahnya yang kotor apalagi mengeluarkan suara rintihan sekecil apapun saat sang triliuner melintas, ia sendiri yang akan mematahkan leher pemuda itu di tempat. Namun, alih-alih merintih ketakutan atau memohon ampun, Banyu justru memberikan reaksi yang membuat bulu kuduk para preman di sekitarnya merinding pelan. Pemuda kurus kering yang tubuhnya telah dihancurkan hingga melewati batas toleransi manusia itu perlahan mengangkat wajahnya dari balik lumpur. Sepasang mata elangnya, yang dikelilingi lebam hitam dan kerak darah kering, menatap lurus menembus jiwa Hendra dengan ketenangan absolut yang mematikan. Tidak ada kilat ketakutan, tidak ada keputusasaan, yang ada hanyalah tatapan stoik setajam silet dari seorang pria yang telah menerima takdirnya dan menolak untuk direndahkan oleh ancaman fana. Banyu merapatkan tubuhnya, memeluk sang ibu yang semakin melemah dan adiknya yang menyembunyikan wajah di dada kurusnya, seolah menegaskan bahwa badai apapun yang akan diturunkan oleh mobil-mobil mewah itu, ia akan menerimanya tanpa berkedip. Keheningan dan penolakan Banyu untuk tunduk secara mental itu sejenak merobek ego Hendra, namun sang direktur arogan itu segera membuang muka, mendecak kesal, dan menyuruh dua preman bertubuh raksasa untuk berdiri tepat di belakang Banyu, siap menginjak punggung pemuda itu ke dalam tanah lumpur jika ia berani bergerak inci demi inci. Perhatian Hendra segera teralihkan sepenuhnya ketika pintu-pintu dari belasan mobil Alphard di belakang Rolls-Royce mulai terbuka secara serentak. Pemandangan yang tersaji selanjutnya sukses membuat nyali warga desa yang mengintip dari balik jendela semakin ciut. Puluhan pria berpostur tegap layaknya pasukan militer elit turun dari dalam mobil. Mereka mengenakan setelan jas hitam pekat yang dipotong sempurna, kacamata hitam anti peluru, dan alat komunikasi nirkabel yang melingkar di telinga mereka. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, pasukan pengawal pribadi tingkat tinggi itu menyebar dengan gerakan mekanis yang sangat presisi, membentuk barikade pagar betis berlapis ganda yang mengelilingi area puing-puing gubuk, secara efektif mengisolasi Hendra, Banyu, dan para preman lokal di tengah lingkaran. Menyadari kelasnya yang teramat jauh di bawah, para preman bayaran Hendra yang sebelumnya sok jagoan kini langsung menjatuhkan balok kayu dan pipa besi mereka ke tanah, menelan ludah dengan susah payah, dan memundurkan langkah mereka dengan tubuh gemetar, terlihat tak lebih dari sekumpulan lalat got yang terkepung oleh sekawanan elang predator. Hendra sendiri nyaris tidak bisa mengontrol napasnya yang memburu. Matanya berbinar-binar penuh pemujaan saat menatap pintu belakang Rolls-Royce Phantom yang masih tertutup rapat. Momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Surya, asisten pribadi sang triliuner yang selalu tampil klimis dan tajam, turun dari kursi penumpang depan, berjalan memutar dengan kehati-hatian tingkat tinggi, lalu membukakan pintu belakang mobil super mewah tersebut. Jantung Hendra seakan berhenti berdetak. Ia berlari kecil menyeret sepatu mahalnya melintasi tanah lumpur, sama sekali tidak mempedulikan cipratan kotoran yang menodai ujung celananya. Sebelum sosok di dalam mobil itu benar-benar menjejakkan kakinya ke tanah, Hendra sudah melengkungkan tubuhnya 90 derajat, membungkuk serendah mungkin dalam postur penghambaan yang luar biasa memuakan. Dengan suara lantang yang dipenuhi madu kepalsuan dan nada penjilat tingkat dewa, Hendra meneriakkan sambutannya yang menggema memecah keheningan desa. Ia menyatakan rasa hormatnya yang setinggi langit atas kedatangan yang mulia Bapak Darmawan, membanggakan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa ia telah berhasil menyapu bersih parasit menjijikan di lahan ini sesuai dengan visi besar perusahaan. Hendra tersenyum lebar dengan mata tertutup, masih dalam posisi membungkuk, menantikan tepuk tangan pujian dan uluran tangan dari bos besarnya, sama sekali buta terhadap kenyataan bahwa pria tua yang baru saja menurunkan tongkat emasnya ke atas tanah lumpur itu tidak datang untuk memberinya mahkota, melainkan membawa pedang eksekusi yang akan menebas habis seluruh hidupnya ke dasar neraka terdalam. Waktu seakan membeku menjadi bongkahan es di udara pagi yang dingin saat ujung sepatu pantofel kulit murni buatan perajin eksklusif Italia itu, akhirnya menjejakkan solnya di atas tanah berlumpur desa. Sosok Bapak Darmawan, sang kaisar bisnis agung yang namanya selalu diiringi dengan ketakutan dan rasa hormat di seluruh penjuru Asia, melangkah keluar dari dalam kemewahan kabin anti-peluru Rolls-Royce Phantom. Posturnya masih setegak tiang baja meski usianya telah senja,
disokong oleh sebuah tongkat kayu eboni hitam pekat dengan bonggol emas murni berbentuk kepala singa. Hawa kehadirannya begitu tebal dan mendominasi, seolah gravitasi bumi tiba-tiba bertambah berat di sekelilingnya, membungkam kokok ayam dan desiran angin pagi. Hendra, yang masih melengkungkan punggungnya 90 derajat layaknya Buddha hina yang menanti sepotong tulang dari tuannya, sama sekali tidak menyadari badai petir yang sedang berkumpul tepat di atas kepalanya. Dengan senyum menjilat yang luar biasa memuakkan, Hendra terus merapal puji-pujian palsu tanpa henti, mengklaim dengan nada bangga bahwa pemandangan puing-puing hancur di sekeliling mereka adalah mahakarya kesetiaan dan kerja kerasnya demi memperluas kejayaan kerajaan bisnis properti Darmawan. Namun, alih-alih tepuk tangan atau senyum persetujuan yang ia damba-dambakan untuk kenaikan jabatannya, jawaban yang diterima Hendra adalah sebuah pergerakan mematikan yang tak pernah terekam dalam mimpi terburuknya sekalipun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas sapaan itu, Darmawan mengangkat tangan kanannya yang masih dihiasi cincin Gyopusaka, lalu mengayunkannya dengan kecepatan dan tenaga murni seorang ayah yang murka, melayangkan sebuah tamparan keras yang meledak layaknya cambuk halilintar tepat di pipi mulus terawat Hendra. Hantaman itu begitu brutal hingga tubuh sang direktur arogan terpelanting ke udara, memutar separuh badannya sebelum akhirnya terjerembab dengan wajah menghantam genangan lumpur kotor tempat ia sebelumnya menginjak-injak harga diri Banyu tanpa ampun. Suara keplakan keras yang merobek udara itu bergema memantul di antara barisan mobil super mewah, membungkam seluruh deru napas siapapun yang berada di sana. Para preman bayaran Hendra terkesiap dengan mata membelalak nyaris keluar dari kelopaknya. Tubuh raksasa mereka menyusut ketakutan hingga bahu mereka merosot turun menyaksikan bos besar yang biasa menggaji mereka kini merangkak menyedihkan di atas tanah becek. Hendra memegangi pipinya yang seketika membengkak merah keunguan, darah segar menetes pelan dari sudut bibirnya yang robek, menodai kerah kemeja sutra putihnya yang sangat mahal. Matanya memancarkan kebingungan yang absolut, sebuah kepanikan liar dari otak liciknya yang sama sekali gagal memproses realitas aneh ini. Dengan suara bergetar dan air mata kesakitan yang mulai menggenang, Hendra terbata-bata menanyakan apa kesalahan fatal yang telah ia perbuat, memohon ampun dengan tubuh gemetar, mengira bahwa ia mungkin salah menyusun laporan keuangan atau dinilai kurang cepat dalam meratakan populasi desa ini. Menatap cacing tanah berjas rapi yang menggeliat di bawah sepatunya itu, rahang Darmawan mengeras hingga urat-urat di leher tuanya menonjol keluar. Dengan suara bariton yang menggema berat penuh murka dan kekuasaan absolut, sang triliuner menyatakan bahwa kebodohan dan kesombongan tak termaafkan Hendra baru saja menghancurkan nyawa perusahaannya, karena tangan kotor direktur rendahan itu telah berani menyentuh, menyiksa, dan menghancurkan satu-satunya manusia paling terhormat di atas muka bumi ini yang darah dan keringatnya menjadi alasan tunggal mengapa jantung Darmawan masih diizinkan berdetak hari ini. Mendengar titah kemarahan yang seolah menentang hukum alam itu, otak Hendra seakan korslet total. Napasnya tercekat keras di tenggorokan. Matanya bergerak liar mencari sosok malaikat agung dan terhormat yang dimaksud oleh bos besarnya di tengah lautan puing-puing kumuh yang hanya berisi orang miskin ini. Mengabaikan Hendra yang kini mulai terengah-engah menelan air mata dan lumpurnya sendiri, Darmawan memalingkan wajahnya. Pandangan mata elang tua yang biasanya setajam silet pembelah berlian itu menyapu area runtuhan dengan kepanikan seorang ayah, hingga akhirnya terkunci pada satu titik di sudut pekarangan yang hancur berantakan. Di sana, meringkuk pasrah di bawah sisa terpal plastik koyak yang menyedihkan, duduk sosok Banyu. Pemuda penjual kayu bakar itu bersimbah darah, sekujur punggung dan lengannya babak belur dihiasi luka memar kebiruan hasil siksaan biadab. Namun ia masih duduk tegak memeluk ibu dan adiknya dengan sisa-sisa harga diri yang tak bisa dibeli dengan kekayaan triliunan rupiah. Seketika itu juga, benteng kekuasaan, wibawa, dan ketegasan sang kaisar bisnis yang ditakuti dunia itu runtuh tak bersisa menjadi debu. Tongkat emas murni yang menjadi simbol otoritasnya terlepas begitu saja dari genggaman jemarinya yang mulai bergetar, jatuh berdebum tenggelam ke atas tanah basah tanpa ia pedulikan. Mengabaikan teriakan panik dari Surya sang asisten pribadi dan puluhan pengawal elit yang bersiap menggelar karpet atau memayunginya dari sinar matahari pagi, Darmawan melangkah maju secara membabi buta. Ia menyeret kaki tuanya langsung membelah kubangan lumpur kotor yang berbau busuk, membiarkan sepatu pantofel buatan tangan dan ujung celana setelan jas mahalnya yang bernilai ratusan juta rupiah hancur berlumuran noda pekat. Setiap langkah kaki pria tua itu seolah meruntuhkan tatanan hukum kasta duniawi. Ia tidak melihat seorang gembel pinggiran yang hina, ia juga sama sekali tidak mencium bau pesing kotoran atau keringat asam yang menyengat hidung. Di matanya yang kini mulai buram oleh air mata, pemuda kurus bertelanjang dada yang memar itu adalah sosok raksasa suci bercahaya yang telah membopong nyawanya menembus badai kematian.
Warga desa yang menyaksikan pemandangan hipersurrealis itu saling berpegangan tangan dengan mulut ternganga, tak percaya bahwa penguasa jagat properti Asia kini berjalan terhuyung-huyung layaknya seorang bapak miskin yang merindukan kepulangan anak kandungnya. Puncak dari segala keajaiban dan keruntuhan logika bagi para antagonis itu terjadi tepat saat Darmawan tiba di depan Banyu yang hanya bisa menatap bingung. Sang triliuner yang seumur hidupnya tak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun, bahkan kepada para petinggi negara sekalipun, kini menjatuhkan kedua lututnya dengan benturan keras ke atas lumpur pekat, berlutut tepat di hadapan telapak kaki pemuda penjual kayu bakar tersebut. Tangis Darmawan pecah meledak-ledak membelah udara pagi. Air mata menderas membasahi pipi keriputnya tanpa menyisakan sedikit pun debu gengsi. Dengan kedua lengannya yang bergetar hebat didera badai emosi, ia merengkuh tubuh Banyu yang penuh luka terbuka dan kotor bersimbah darah itu ke dalam pelukan yang luar biasa erat. Ia menyandarkan wajahnya langsung ke dada kurus pemuda itu, membiarkan setelan mahalnya menyerap darah segar bercampur keringat dan lumpur selokan dari tubuh Banyu yang mematung karena syok akut. Sambil terseduh-seduh layaknya anak kecil di tengah dekapan emosional yang menyayat seluruh hati yang memandangnya, Darmawan berseru dengan suara serak yang memecah kesunyian langit, menyatakan rasa syukurnya yang tak terhingga kepada Sang Pencipta karena akhirnya berhasil menemukan malaikat penolongnya. Memohon ribuan kali ampunan kepada Banyu karena ia datang terlambat dan membiarkan permata paling berharga ini disiksa layaknya binatang oleh anjing-anjing liar bawahannya sendiri. Sang triliuner kemudian menoleh ke belakang dengan mata menyala merah oleh air mata dan amarah dendam yang membara, menatap tepat ke arah Hendra yang kini wajahnya sepucat mayat dan mulai kehilangan kontrol atas kandung kemihnya karena teror ketakutan absolut. Dengan suara gemuruh kemarahan yang menggetarkan inti bumi, Darmawan mengumumkan kepada seluruh dunia yang hadir bahwa mulai detik ini juga, pemuda miskin yang mereka ludahi sebagai sampah ini adalah putra mahkota tunggalnya, dan siapapun yang berani meneteskan setetes lagi air mata keluarganya akan berhadapan dengan hukuman mati dan kehancuran total dari seluruh kekaisaran bisnisnya. Banyu meneteskan air mata hangat dalam kebisuan yang panjang, merasakan roda nasib raksasa baru saja memutar hidupnya melesat ke puncak dunia tertinggi, sementara Hendra jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas genangan air kotornya sendiri, menyadari bahwa hidup dan masa depannya telah resmi tamat hari itu juga. Dekapan emosional yang melintasi jurang kasta sosial itu perlahan mereda, namun kehangatan absolut yang dipancarkannya seolah membakar habis seluruh sisa udara dingin pagi tersebut. Bapak Darmawan, dengan wajah keriput yang masih basah oleh air mata, melepaskan pelukannya secara perlahan seolah takut menyakiti tubuh Banyu yang penuh luka memar. Tanpa memedulikan setelan jas ratusan jutanya yang kini hancur lebur bernoda darah dan lumpur hitam, sang kaisar bisnis itu menoleh ke belakang dan meneriakkan perintah mutlak yang segera memicu pergerakan kilat layaknya operasi militer tingkat tinggi. Dari dalam deretan mobil Alphard dan ambulans VVIP yang tersembunyi di barisan paling belakang, belasan dokter spesialis bedah dan perawat elit berhamburan keluar membawa kotak medis darurat kelas 1. Mereka berlari membelah kubangan lumpur, segera menyelimuti tubuh Banyu, ibunya yang menggigil demam, dan adik kecilnya yang masih syok dengan selimut termal berlapis bulu angsa yang luar biasa tebal dan hangat. Banyu, yang selama ini hanya terbiasa dengan bentakan dan usiran kasar dari dunia, kini menatap nanar dengan sepasang mata elangnya yang sayu saat seorang dokter senior dengan sangat hormat membalut lututnya yang berdarah, sementara perawat lain menyuapkan vitamin cair hangat ke mulut adik kecilnya. Pemandangan di mana orang-orang paling miskin dan tertindas di desa itu dirawat dengan standar perawatan yang bahkan melebihi presiden negara benar-benar, menjadi sebuah tamparan surrealis bagi seluruh warga yang menyaksikan dari balik celah-celah jendela kayu mereka. Di sisi lain pekarangan yang telah menjadi saksi bisu kebiadaban, Karma akhirnya menemukan jalannya untuk menagih hutang masa lalu dengan cara yang paling brutal dan menghancurkan. Hendra, sang direktur arogan yang sempat jatuh pingsan akibat syok mental yang melumpuhkan sistem saraf otaknya, perlahan mulai merangkai kembali kesadarannya. Hal pertama yang menyapa indranya bukanlah aroma kopi mahal atau parfum luar negeri yang biasa ia banggakan, melainkan rasa asin bercampur bau busuk dari lumpur selokan yang masuk ke dalam rongga mulut dan hidungnya. Belum sempat ia merintih memegangi pipinya yang membengkak keunguan akibat tamparan keras Darmawan, dua orang pengawal pribadi bertubuh raksasa sudah mencengkeram kerah kemeja sutranya yang kotor. Mereka menyeret Hendra layaknya menyeret bangkai anjing liar, membiarkan ujung sepatu kulit buayanya bergesekan kasar dengan batu kerikil tajam, lalu melemparkan pria sombong itu hingga tersungkur menelungkup tepat di bawah telapak kaki sang triliuner. Udara di sekeliling Hendra seolah tersedot habis. Paru-parunya menolak bekerja saat ia mendongak dan menatap sepasang mata Darmawan yang kini tidak lagi memancarkan kehangatan seorang ayah, melainkan tatapan sedingin es abadi milik seorang eksekutor pencabut nyawa. Hendra gemetar sehebat-hebatnya, gigi-giginya bergemertak beradu,
Air mata kepengecutan mengalir deras mencuci sebagian lumpur di wajahnya saat ia mulai memohon ampun dengan suara serak yang memalukan, bersujud mencium tanah becek, meminta belas kasihan atas nama pengabdiannya selama bertahun-tahun. Namun, Darmawan sama sekali tidak memiliki setitik pun ruang pemaafan untuk seekor parasit peradaban yang telah berani menyiksa pahlawan penyelamat nyawanya. Dengan suara bariton yang berat, tajam, dan menggema ke setiap sudut desa, Darmawan menjatuhkan vonis mati secara finansial dan sosial yang akan mencabut nyawa masa depan Hendra hingga ke akar-akarnya. Sang kaisar bisnis menyatakan bahwa mulai detik ini juga, Hendra tidak hanya dipecat dengan tidak hormat, tetapi seluruh aset kekayaannya, mulai dari rumah mewah, rekening bank tersembunyi, hingga deretan mobil sportnya akan dibekukan dan disita paksa secara hukum karena tim audit internal baru saja menemukan bukti penggelapan dana proyek raksasa yang selama ini ia sembunyikan dengan licik. Darmawan mencondongkan tubuhnya ke bawah, membisikkan kalimat yang mengunci takdir Hendra selamanya, menegaskan bahwa tidak akan ada satupun perusahaan di seluruh benua ini yang sudi mempekerjakan seorang penjahat yang telah dikutuk langsung oleh Kekaisaran Darmawan, dan ia akan memastikan Hendra membusuk di dalam sel tahanan paling gelap bersama para preman bayarannya. Tepat saat kalimat mematikan itu selesai diucapkan, raungan sirene polisi membelah keheningan dari arah jalan utama, dan belasan petugas berseragam langsung menyerbu masuk, memborgol pergelangan tangan Hendra dengan kasar. Mereka menyeret paksa pria yang kini meraung-raung histeris meratapi kejatuhannya dari puncak tahta menuju dasar neraka kemiskinan mutlak dalam hitungan menit. Para preman bayaran yang mencoba melarikan diri pun langsung ditendang dan dilumpuhkan tanpa ampun oleh pasukan elit sang triliuner, membersihkan desa miskin itu dari segala bentuk hama kekuasaan untuk selamanya. Meninggalkan raungan memelas Hendra yang perlahan meredup diseret menjauh, Banyu berdiri perlahan dengan dibantu oleh dua orang perawat bedah. Pemuda yang biasanya harus memikul kayu bakar di bawah terik neraka itu, kini menatap sisa-sisa puing gubuknya untuk terakhir kali. Tidak ada penyesalan, tidak ada dendam membara yang mengotori hatinya, karena ia tahu bahwa roda kehidupan memang benar-benar berputar dengan keadilan yang sangat hakiki. Darmawan membimbing Banyu dengan penuh kasih sayang, mengarahkan ibu dan adiknya untuk masuk ke dalam kabin luas Rolls-Royce Phantom yang telah disiapkan secara khusus. Saat kaki telanjang Banyu yang penuh luka itu menyentuh karpet beludru super tebal di dalam mobil, dan punggung kurusnya bersandar pada kursi kulit murni berpemanas otomatis yang memancarkan aroma kemewahan mutlak, ia menutup matanya perlahan. Deru mesin V12 yang nyaris tak bersuara itu mulai menggerakkan armada baja hitam meninggalkan tanah berlumpur, membawa keluarga kecil yang sempat hancur lebur itu terbang melesat menembus bayang-bayang masa lalu menuju kehidupan baru yang tak pernah berani mereka impikan sebelumnya. Keadilan duniawi akhirnya telah dibayarkan dengan tunai dan lunas. Beberapa minggu setelah hari pembalasan yang mengguncang jagat bisnis tersebut, roda nasib telah sepenuhnya menempatkan Banyu di puncak tertinggi rantai makanan. Di dalam sebuah penthouse super mewah seluas ribuan meter persegi di lantai tertinggi pencakar langit ibu kota, Banyu berdiri gagah di dekat jendela kaca raksasa yang memamerkan kerlap-kerlip lampu kota di bawah sana. Ia kini mengenakan setelan jas tempahan khusus buatan perancang terbaik Milan yang membalut tubuhnya yang mulai berisi dan bugar, namun sepasang mata elangnya tetap memancarkan keteduhan dan kerendahan hati yang sama seperti saat ia memikul kayu di pinggir jalan. Dari ruang tengah yang beralaskan pualam Italia, sayup-sayup terdengar alunan nada grand piano yang dimainkan oleh adik kecilnya dengan riang gembira, diiringi tawa bahagia sang ibu yang kini tampak sehat sepenuhnya. Duduk anggun menikmati teh sore bersama Darmawan yang telah resmi mengangkat Banyu sebagai putra mahkota dan pewaris tunggal seluruh kerajaan bisnisnya. Banyu menyentuh kaca jendela yang dingin, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari sebuah kebenaran universal yang kini terukir abadi di relung jiwanya. Bahwa keajaiban terbesar di dunia ini bukanlah kekuasaan, triliunan uang, atau tahta megah yang diwariskan kepadanya, melainkan sebuah hati nurani yang menolak untuk membusuk dan menyerah meski terus-menerus diludahi oleh kemiskinan dan penderitaan. Di atas singgasana barunya, sang pemuda miskin itu bersumpah dalam keheningan batinnya untuk menggunakan seluruh kekuatannya demi memastikan tidak ada lagi tangisan kelaparan di bawah terpal bocor, membuktikan kepada dunia bahwa ketulusan tanpa pamrih adalah satu-satunya mata uang mutlak yang mampu membeli mukjizat langsung dari tangan Tuhan.